3271. Segera, itu dikonfirmasi. Pemuda di tangga ke-8 berkata terus terang bahwa jimat hidup dan mati ini hanya berlaku untuk mereka yang kurang dari 7 kali dari Raja Dewa, tetapi tidak untuk mereka yang lebih dari 7. Jimat hidup dan mati juga dinilai. Karena semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat esensi kehidupan, semakin sulit untuk menggantikan kematian. Oleh karena itu, semakin tinggi levelnya, semakin berharga jimatnya. Banyak orang yang lebih dari 7 kali Raja Tuhan mengeluh bahwa jimat hidup dan mati ini tidak berguna bagi mereka. Kalau tidak, mereka akan membeli jimat hidup dan mati bahkan jika mereka hancur. Namun, mereka yang berada di bawah bobot ke-7 dari Raja Dewa bermata panas, terutama banyak Tian Jiao, yang sangat iri. Harta seperti itu setara dengan satu kehidupan lagi. Mata Luming sangat panas. Pada saat yang sama, hati aku menantikannya. Ada harta seperti itu di tangga ke-8. Bagaimana dengan tangga ke-9? Sua. Saat ini, harta lain terbang keluar dari pusaran air. Itu adalah buah hitam, seukuran kepalan tangan, terbang ke arah Luming dan ditangkap oleh Luming. Buah apa ini? Luming melihat buah di tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, warna buahnya begitu menarik hingga ia ingin menelannya. Itu adalah buah sumber sihir. Ini adalah buah sumber sihir. Beberapa orang meraung dan mata mereka panas. Tidak hanya anak muda, tetapi juga beberapa karakter generasi tua, matanya sangat panas. Buah sumber ajaib, apa gunanya? Luming bergumam. Nah, efek dari buah sumber sihir hampir sama dengan manik-manik sumber kekuatan sihir yang kamu dapatkan sebelumnya. Jika kamu menelannya, kamu akan dapat membangunkan seni rahasia asli. Iblis tulang menjelaskan. Apa? Ini hampir sama dengan manik sumber kekuatan suci. Luming terkejut dan kemudian gembira. Dia akhirnya tahu mengapa mata orang-orang itu begitu panas. Dalam arti tertentu, buah sumber sihir lebih berharga daripada jimat hidup dan mati yang hanya bisa bekerja pada Raja Dewa di bawah 7 kali. Lagi pula, jimat itu hanya bisa digunakan sekali, untuk menyelamatkan satu nyawa. Buah sumber ajaib, bagaimanapun, dapat membuat orang terbangun dengan seni rahasia asli. Kebanyakan orang, setelah berlatih seumur hidup, tidak dapat membangkitkan seni rahasia asli. Setelah kamu bangun dengan seni rahasia asli, kekuatan kamu akan meningkat pesat. Pada saat kritis itu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan hidup kamu, tetapi kamu bisa membalikkan keadaan dan membunuh lawan kamu. Oleh karena itu, di hadapan buah Moyuan, lebih banyak orang yang menunjukkan mata panasnya. Kakak Luming, kamu telah terbangun dengan seni rahasia asli. Jual aku buah sumber ajaib ini. Aku bersedia membayar harga tinggi. Segera, seorang lelaki tua mulai membeli buah Moyuan. Jangan jual ke dia, jual ke aku. Kalau butuh apa-apa, minta saja. Iblis tua lainnya juga dengan cepat memanggil. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak bisa menjualnya kepadaku? Orang tua di depan sangat marah. Kedua pria itu masuk ke dalam badai pelecehan. Luming, jual aku buah ajaibmu. Kamu dan aku bisa menghapus semua rasa terima kasih dan kebencian antara kamu dan aku. Suara raja sangat mendesak. Hatinya benar-benar panas. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa, dan faktor kekuatan Dewa Asli telah dibangkitkan untuk kedua kalinya, tetapi dia tidak dapat memahami seni rahasia aslinya. Jika dia bisa mendapatkan buah sumber sihir, dia akan bisa membangunkan seni rahasia asli dan masuk ke jajaran Tian Jiao teratas. Dan dendamku, apakah aku peduli? Luming meremehkan untuk melihat Pangeran Feng Shui. Kamu memblokir pembunuhan pangeran kecil. Ya, Luming adalah murid dari Raja Iblis Abadi. Apakah dia peduli? Jangan bertengkar, aku akan menyimpan buah Moyuan dan tidak menjualnya. Luming membawa buah ajaib ke dalam cincin penyimpanan. Aku bercanda, dia masih memiliki 8 jenis kekuatan sihir. Bagaimana mungkin dia mau menjualnya? Kalau tidak dijual, percuma disimpan. Lebih baik dijual. Itu sudah dibicarakan. Apakah kamu keberatan jika aku berguna atau tidak? Luming memutar mulutnya. Banyak orang mengalami depresi untuk sementara waktu. Melihat penampilan Luming, mereka sangat ingin menamparnya sampai mati. Tapi mereka hanya bisa memikirkannya. Luming adalah murid iblis abadi, dan mereka tidak berani. Haha, identitas murid iblis abadi sangat berguna. Ah, ketika iblis undead menerobos penghalang, aku akan sengsara. Aku tidak peduli. Mari kita lihat setiap langkahnya. Luming bergumam. Saat ini, pusaran air di prasasti ajaib 5 persegi ini telah menghilang. Pada saat yang sama, roh jahat yang kuat pada prasasti ajaib berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang. Tekanan Luming pada mereka menghilang, dan raungan yang menakjubkan menghilang pada saat bersamaan.
Sepotong prasasti ajaib Wufang ini telah menjadi tablet batu biasa lagi tanpa perbedaan. Saat tekanan menghilang, Luming membubung ke udara dan membubung ke udara. Dia menemukan bahwa prasasti ajaib di pihak mereka bukanlah yang pertama pulih. Selain itu, ki jahat pada dua prasasti ajaib lainnya juga telah menghilang. Jelas, ada dua prasasti ajaib, lebih cepat dari mereka untuk menentukan kemenangan dan mendapatkan harta karun. Pada langkah ke-9, ada buah ajaib. Aku perlu memanfaatkan waktu dan membuatnya lebih banyak. Luming terbang ke tablet ajaib di barat. Aturan prasasti ajaib tidak menetapkan bahwa seseorang hanya dapat memasang satu tablet ajaib. Nyatanya, selama waktu mengizinkan, dia bisa menjalankan setiap tablet ajaib satu kali. Namun, sebelum dia terbang ke tablet ajaib, roh jahat di tablet ajaib itu mulai memudar dengan cepat. Nes, ini selangkah terlambat, pergi ke yang lain. Luming terbang ke utara. Tapi kali ini masih selangkah terlambat, dia baru saja mulai, roh jahat dari tablet ajaib, juga mulai memudar. Luming terdiam. Sekarang, hanya ada prasasti ajaib di tengah, dan roh jahat belum pudar. Luming bergegas maju dengan cepat. Mendekati, aku melihat masih ada orang yang bertarung di 9 langkah tablet ajaib. Belum jelas. Di bawah monumen ajaib, banyak orang berkumpul. Aturan tablet ajaib ini berbeda. Begitu dia tiba, Luming mendengar beberapa orang membicarakannya. Prasasti ajaib di tengah adalah inti dan level tertinggi dari 5 prasasti ajaib. Setiap kali muncul, itu juga level tertinggi. Oleh karena itu, setiap saat, Tian Jiao paling menarik. Namun, persaingan di antara 9 langkah di sini berbeda. Ini tidak dihitung menurut tingkat kultivasi, tetapi menurut bakat. Prestasi yang berbeda menyebabkan tekanan yang berbeda. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin tinggi tekanannya. Oleh karena itu, hanya di atas, semakin kuat level yang sama dalam Perang Dunia Pertama, mereka akan mendapat keuntungan. Artinya, orang yang paling berbakat bisa melangkah ke tangga ke-9. Begitu mata Luming menyapu, dia melihat bahwa anak tangga tertinggi, tangga ke-9, telah ditempati oleh orang-orang. Apalagi hanya ada satu pemuda di tangga ini. Dia adalah Iblis 9 Malam, putra Iblis Suci. Di antara generasi muda, orang yang paling berbakat adalah. Meskipun kultivasinya bukan yang tertinggi, semakin banyak orang yang tertekan di sini, jadi tidak ada yang bisa bersaing dengannya di dunia. Tangga ke-9. Kali ini, 5 prasasti sihir dibuka oleh sihir 9 malam. Harta terbaik dari tablet sihir inti harus jatuh padanya. Banyak orang membicarakannya. Subscribe Penatua. Malam Iblis, maaf, harta terbaik, aku akan mengambilnya. Luming bergumam, lalu melangkah ke anak tangga pertama. Pada langkah pertama, masih ada 5 atau 6 orang yang bertanding. Alasan utama mengapa persaingan begitu kuat di sini adalah karena terlalu banyak orang yang bersaing. Di sini, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar tekanannya. Nyatanya, hampir sama dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama. Oleh karena itu, banyak orang yang lemah dalam kultivasi juga datang ke sini untuk bersaing dengan mereka yang berkultivasi tinggi. Seperti prasasti ajaib sebelumnya, Luming melangkah di tangga, dan yang lainnya di langkah pertama menatap Luming dengan hati-hati. Luming tersenyum tipis, tidak berhenti, melangkah. Bocah itu, datang ke sini lagi. Betapa serakah. Banyak orang yang marah dan penasaran. Berapa banyak langkah yang bisa dilakukan Luming? Setiap kali Luming melangkah, orang-orang di langkah itu memperhatikan Luming dengan hati-hati. Jika Luming ingin tetap pada langkah ini, akan ada perang antara kedua belah pihak. Namun, Luming tidak berhenti dan terus melangkah. Segera, dia sampai pada langkah ke-8. Ledakan. Di tangga ke-8, hanya tersisa satu pemuda. Ketika dia melihat Luming datang dan menghembuskan nafas yang kuat, dia harus melawan Luming. Dia pikir Luming ingin bersaing memperebutkan tangga. Adapun tangga ke-9, itu adalah sihir Chiba. Dia tidak mengira Luming akan berani bertarung dengannya. Sebaiknya kamu tidak melakukannya, atau sudah terlambat untuk menyesalinya. Luming berbicara dengan dingin, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Pemuda itu kaget dan merasakan krisis yang kuat, yaitu rasa krisis yang dirasakan oleh pikirannya. Tubuhnya, mau tidak mau berhenti, tidak terus menyerang. Kamu beruntung. Luming tersenyum dan terus menaiki tangga ke-9. Orang ini harus naik ke tangga ke-9. Aku tidak tahu apa artinya. Ayo cari pelecehan. Kebanggaan dan cemoohan dari langkah ke-8. Orang ini benar-benar ingin menantang Iblis Chiba. Ada permainan yang bagus untuk dilihat. Ada banyak kebisingan di tempat kejadian. Banyak orang berharap sihir kiannya dapat menekan Luming. Magic Chiba, pada generasi muda, kultivasi bukanlah yang tertinggi, itu karena dia tidak muda, tetapi bakatnya benar-benar yang tertinggi.
Kali ini, dia membuka 5 prasasti sihir langsung dari istana sihir, yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang dalam sejarah kerajaan iblis suci. Lu Ming, bisakah kamu bertarung dengan iblis Ciba? Mo Qianye, berpakaian hitam, memiliki postur lurus, wajah dingin, dan tanda ajaib di tengah alisnya, yang sepertinya penuh dengan sihir. Dia disebut anak iblis. Apa artinya ini? Itu setara dengan takdir dunia fana. Apakah kamu akan melawanku? Magic Qianye memandang Lu Ming, acuh tak acuh untuk berbicara, sepasang merendahkan, merusak postur Lu Ming. Ya, karena aku sudah melihat anak tangga ini, jadi tolong turun. Lu Ming berkata dengan ringan. Sore, please, hahaha. Sepertinya iblis Qianye mendengar sesuatu yang sangat lucu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Tawa, penuh cibiran dan hinaan. Inilah prasasti sihir inti. Pada langkah-langkah ini, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar penekanannya. Pada langkah-langkah ini, hampir setara dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama. Siapa yang bisa menjadi lawannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama? Lu Ming, konyol memintanya turun. Apa itu? Tentu saja, dia tidak melihat Lu Ming sama sekali. Dia juga tidak melihat Lu Ming bergerak, jadi dia berpikir begitu. Orang-orang yang tidak mau. Iblis Ciba, orang ini luar biasa, kamu harus berhati-hati. Itu disarankan dengan baik. Maksudmu aku bukan tandingannya. Mata Magic Ciba menatap orang yang mengingatkannya, mengungkapkan kesempatan membunuh. Pria itu tutup mulut. Magic Ciba sombong dan mendominasi. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan dari dinasti Iblis Suci. Dia kejam dan kejam. Dia membunuh orang tanpa berkedip mata. Pria itu tidak bisa bicara banyak. Orang lain juga seperti ini, satu demi satu tutup mulut, karena takut menyinggung Ciba yang jahat. Nak, jika kamu berani menaiki tangga ke-9, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Magic Ciba berkata dengan dingin. Menurut pendapatnya, Lu Ming menghina dia ketika dia menaiki tangga ke-9. Baru saja, tidak ada yang berani naik tangga ke-9 dan bersaing dengannya. Kekuatannya sudah terbukti sejak lama. Jadi, hina dia akan membiarkan pihak lain tak terlupakan selamanya. Namun, sebelum dia selesai berpura-pura dipaksa, Lu Ming memotongnya. Ada begitu banyak omong kosong. Cepat, aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol denganmu. Aku akan segera mengirimmu, Lu Mingdao. Gila, gila tak terkira. Iblis Qianye sangat gila, tapi Lu Ming gila sampai akhir. Mata Qianye yang jahat keluar dari kengerian pembunuhan. Lu Ming benar-benar berani berbicara dengannya dengan sikap ini, mencari kematian. Berlutut. Dengan raungan iblis Ciba, roh jahat itu terbang ke langit, dan dia melambaikannya. Dengan telapak tangan yang besar, dia menekan Lu Ming hingga berlutut. Lu Ming menembakkan satu jari, dan sebuah tombak meledak, langsung menusuk telapak tangan pihak lain. Datanglah dengan kekuatan terkuatmu, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan, jangan berlama-lama di sini. Teriak Lu Ming. Alasan mengapa dia tidak meledakkan iblis Qianye tiba-tiba adalah untuk melihat apa yang dimiliki lawan dan seni rahasia apa yang dia kendalikan. Terus terang, itu hanya rasa ingin tahu. Kamu. Iblis Qianye hampir memuntahkan darah. Dia belum pernah melihat orang gila seperti itu. Mati untukku, jurang, sumur ajaib. Sihir 9 malam mengaum, tubuh iblis gas ke langit, dan kemudian, sebuah sumur ajaib muncul. Sumur ajaib ini gelap, aku tidak tahu seberapa dalam itu. Tampaknya mengarah ke jurang neraka. Sumur ajaib berputar dan terbang menuju Lu Ming. Di sumur ajaib, kekuatan menelan yang mengerikan pecah, seolah menelan segalanya, menelan Lu Ming. Inilah rahasia asli sihir Ciba. Iblis Qianye sangat marah dan menunjukkan jurus terkuatnya untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming langsung mengorbankan gerbang tuannya, dan gerbang tuannya terbang ke jurang dan sumur iblis. Kedua belah pihak bertabrakan bersama. Dengan raungan keras, gerbang tuannya hanya bergetar sedikit, sementara jurang dan sumur Mo Qianye langsung meledak. Dengan teriakan, tubuh iblis Qianye terbang langsung dari tangga ke-9, lalu terus mundur 10.000 meter sebelum berdiri kokoh. Ini. Semua orang tercengang dan tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Magic Ciba, terbunuh oleh satu gerakan dan detik. Bagaimana mungkin? Magic Ciba, yang dikenal sebagai putra iblis suci, memiliki bakat tertinggi di dinasti iblis suci. Itu dia. Lu Ming melengkungkan mulutnya dengan santai. Di sini, itu harus ditekan. Semakin tinggi kultivasi, semakin kuat penindasannya. Ini berbeda dari 4 prasasti ajaib lainnya. Oleh karena itu, Lu Ming dan Mo Qianye hampir sama dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama. Siapa yang ditakuti Lu Ming dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama?
Sepanjang jalan, dia belum pernah bertemu lawannya di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Meskipun sihir kianya bagus, dia masih rentan terhadap satu serangan di hadapan Luming. Subscribe Penatua. Aku. Iblis kianya tertegun. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan berpikir bahwa dia sedang bermimpi dan mengalami mimpi buruk. Dia benar-benar tersingkir dari tangga ke-9 oleh Luming. Sombong seperti dia, untuk sementara waktu, sulit diterima. Yang membuatnya muntah darah adalah begitu dia terlempar dari tangga, dia tidak bisa terus berpartisipasi. Kali ini, dia membuka 5 prasasti ajaib, tetapi pada akhirnya, dia menjadi orang luar, seperti orang bodoh, membuka jalan bagi orang lain. Pikirkan di sini, 1000 daun ajaib benar-benar tidak tahan, gas seteguk muncrat darah. Nak, aku akan membunuhmu. Iblis meraung. Tidakkah kamu tahu bahwa aku baru saja menyelamatkan hidupmu? Luming berkata dengan ringan. Hampir membiarkan iblis kianya menyemburkan darah lagi. Setelah itu, Luming mengabaikan iblis kiba dan duduk di anak tangga ke-9, menunggu dengan tenang. Di anak tangga ke-8, pemuda itu pucat dan bahagia. Aku senang bahwa aku tidak melawan Luming sebelumnya. Kalau tidak, dialah yang jatuh. Bahkan iblis kianya dihancurkan oleh Luming dengan satu gerakan. Aku khawatir itu hanya membutuhkan setengah gerakan. Seiring berjalannya waktu, langkah-langkah lainnya juga akan secara bertahap membedakan pemenang dari pecundang. Setelah beberapa saat, 9 langkah akhirnya diputuskan. Bersenandung. Monumen bergetar dan pusaran air muncul. Banyak orang bangkit dan menantikannya. Prasasti sihir inti, yang selalu menjadi harta terbaik, adalah yang terbaik. Apa yang akan terjadi kali ini? Sua. Seberkas cahaya terbang keluar dan ditangkap oleh Tian Jiao pada langkah pertama. Bunga ajaib suci, adalah bunga ajaib suci, sebuah kelopak, dapat bertahan selama 100.000 tahun budidaya keras. Seseorang berseru, matanya terbakar. Bunga sihir suci sangat berguna bagi orang yang jahat. Mengambil kelopak setara dengan 100.000 tahun kultivasi keras. Tentu saja, dalam hal latihan bertahun-tahun, itu 100.000. Kecepatan latihan Tian Jiao lebih cepat dari orang biasa. Jika kamu meletakkannya di Tian Jiao, itu akan menjadi kurang dari 100.000 tahun. Misalnya, jika Luming bisa bertahan 100.000 tahun, tidak realistis bagi Luming untuk mengenakan sepotong pakaian. Meski begitu, bunga ajaib adalah harta langka, sama dengan harta karun di langkah ke-7 prasasti ajaib lainnya. Selanjutnya, ada harta karun yang terbang keluar dari prasasti ajaib. Harta yang berterbangan dari belakang semuanya berada di atas bunga ajaib. Ada artefak, pil ajaib, seni rahasia yang berharga, dan seni sihir. Akhirnya, Tian Jiao yang berada di depan 8 langkah mendapatkan semacam harta karun, yang membuat mata orang lain sangat panas. Secara khusus, harta karun di langkah ke-8 membuat mata banyak orang tua panas. Apa hartaku? Luming menatap tablet ajaib itu dengan erat dan menggosok tangannya dengan harapan. Sua-sua. Tiba-tiba, 2 lampu terbang dan ditangkap oleh Luming. Ini adalah buah Mujiyuan, 2 buah sumber sihir. Luming terkejut. Kali ini, masih ada 2 buah sumber sihir yang terbang keluar dari prasasti ajaib. Melihat 2 buah sumber ajaib, panas mata banyak orang tak tertandingi. Namun, beberapa orang terkejut. Itu tidak benar. Meskipun buah Muyuan sangat berharga, namun tak ternilai harganya dan sulit ditemukan. Harga dari 2 buah sumber sihir, tentu saja, sangat berharga, tetapi masih sedikit lebih rendah dari harta di langkah ke-8. Ya, nilai total kedua buah ajaib itu masih sedikit lebih rendah dari harta karun di langkah ke-8. Tapi bukankah harta langkah ke-9 adalah yang terbaik? Bagaimana bisa lebih buruk dari langkah ke-8? Saat semua orang terkejut, pusaran air di tablet ajaib itu tiba-tiba menerbangkan seberkas cahaya. Masih ada orang terkejut. Pada langkah ke-9, ada beberapa harta karun. Luming sangat gembira dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Setelah melihat-lihat, dia sedikit terpana. Kali ini, itu adalah sebuah buku. Aku tidak tahu bahannya apa. Sihir macam apa itu? Luming terkejut dan membukanya. Tubuh emas iblis. Ada 4 karakter besar di halaman depan, iblis dan tubuh emas. Ini sebuah rahasia. Lagi. Luming menatap tablet ajaib itu dengan penuh semangat, mengharapkan harta lainnya. Sayangnya, dia kecewa. Pusaran air pada prasasti ajaib perlahan menghilang dan akhirnya menghilang. Roh jahat pada prasasti ajaib juga memudar. Buku apa yang ada di tanganmu, adik? Sihir atau sihir? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan rahasia. Lu Mingdao. Apa rahasianya? Pria itu melanjutkan. Luming merenung sejenak dan berkata, Dewa Iblis, tubuh emas.
Lu Chou tidak tahu apa level sihirnya, jadi dia tidak tahu sihir apa yang dia miliki. Tak disangka, begitu dia menyebut namanya. Di tempat kejadian, hampir semua orang menatap Luming dengan mata lebar dan wajah yang luar biasa. Adik laki-laki, apa yang kamu bicarakan? Siapa namamu? Ketika seorang lelaki tua membuka mulutnya, suaranya bergetar. Tubuh emas iblis. Luming mengulanginya lagi. Di tempat kejadian, banyak orang menarik napas, dan kemudian, mata hampir semua orang menunjukkan cahaya yang menyala, seperti orang yang haus melihat setumpuk makanan lezat. Panas, tak terkira panasnya. Tubuh emas iblis dewa, tidak menyangka, benar-benar memiliki tubuh emas iblis dewa. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia tertinggi dengan cara iblis, setelah berhasil dikembangkan, dapat memadatkan tubuh emas iblis dan tak terkalahkan. Aku hanya mendengar legenda, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar lahir. Apakah 5 prasasti sihir benar-benar menghubungkan kekuatan yang lebih kuat? Ada banyak kebisingan di tempat kejadian. Banyak orang serakah dan ingin mengambil kode rahasia Luming. Namun, mereka memikirkan iblis abadi dan melepaskan gagasan itu. Dibandingkan dengan tubuh iblis, atau kehidupan kecil mereka sendiri adalah penting. Tubuh emas iblis sebenarnya adalah tubuh emas iblis. Iblis kianya bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan yang kuat. Tubuhnya gemetar karena marah, dan matanya merah. Semua ini miliknya, tapi sekarang, jatuh ke tangan Luming. Nak, berikan aku tubuh iblis. Magic Chiba akhirnya hanya bisa mengaum. Roh jahat membubung ke langit, mata merah, dan melangkah menuju Luming. Berikan padamu, kamu tidak bodoh. Luming dengan samar mengucapkan sepatah kata, dan dengan cepat memasukkan kode rahasia, tubuh emas iblis, ke dalam cincin penyimpanan. Berikan padaku, ini milikku. Berikan padaku, aku anak iblis, hanya aku yang bisa memiliki kode rahasia iblis. Ajaib minuman daun 1000, nafas lebih kencang. Anak iblis apa, itu hanya seorang jenderal yang kalah. Luming minum dingin. Apa yang kamu bicarakan? Carilah kematian. Sebelumnya, aku ditekan oleh prasasti ajaib. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menekanmu dengan satu tangan. Magic Chiba sangat marah. Subscribe Penatua. Magic Chiba, yang dikenal sebagai generasi pertama dari Kaisar Iblis Suci, merasa terhormat. Tapi dia sangat kuat, generasi muda tidak terkalahkan. Dalam pertemuan iblis lebih dari 100 tahun yang lalu, dia mengalahkan semua pahlawan, memenangkan tempat pertama dan memasuki istana sihir untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, dia menjadi semakin kuat, dan bahkan pergi jauh ke dalam istana iblis untuk membuka 5 tablet ajaib terlebih dahulu. Ketika 5 prasasti ajaib dibuka, dia secara alami akan pergi ke prasasti sihir inti tingkat tertinggi dan mendapatkan harta karun terbaik. Namun, secara tak terduga, seorang Luming terbunuh di tengah jalan, yang membuatnya terlempar dari tangga. Dia tidak bisa mendapatkan rambut, tetapi juga kehilangan wajahnya. Kuncinya adalah harta Luming luar biasa. Tidak hanya ada 2 buah sumber sihir, tetapi juga tubuh emas iblis dewa yang legendaris. Dia sangat cemburu sehingga dia akan menjadi gila. Sekarang, Luming benar-benar menyindirnya sehingga dia tidak bisa menahannya lagi, dan dia sangat marah. Saat ini, ki ajaib pada tablet ajaib telah menghilang, dan tekanan pada Luming dan tubuhnya semuanya telah hilang. Sisanya, kamu bisa masuk ke langkah-langkahnya. Ledakan. Iblis kianya menukik ke bawah dan menimbulkan semburan ombak. Begitu telapak tangannya ditekan, telapak tangan iblis yang besar berhembus ke arah Luming. Roh jahat berguling dan kekuatan sihir menjulang tinggi. Sekarang, iblis kianya tidak ditekan oleh kekuatan eksternal. Dia bisa memecahkan semua prestasinya. Raja Dewa 5 Puncak. Ini adalah kultivasi sihir Chiba. Tanpa ragu, Luming memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Semua 10 jenis kekuatan ilahi di tubuhnya beroperasi dan bergabung menjadi tinju. Satu hembusan, 1 persatu 9 cakar naga, terus mengembun, gigi terbuka dan cakar menari, melawan langit. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, 9 cakar naga dan telapak tangan ajaib runtuh pada saat bersamaan. Membunuh. Iblis kianya, dengan nafas yang keras, membunuh Luming. Telapak tangannya hitam dan bersinar, seperti senjata ajaib. Semuanya turun, bergetar liar dalam kehampaan. Luming memadatkan tombak panjang dengan kekuatan sihirnya, dan memotongnya terbalik. Bunuh bulan dengan 3 serangan. Level tertinggi dari 3 serangan, hanya dapat dikembangkan ke level ke-9. Luming telah lama berkultivasi hingga mencapai puncaknya, sehingga dia dapat menggunakannya dengan mudah. Banyak tombak berbentuk bulan sabit meledak dan bertabrakan dengan tangan sihir Chiba. Ledakan, ledakan. Deru berlanjut, 2 orang sangat cepat, dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan puluhan jurus.
Kemudian, kedua tubuh, keduanya mundur. Kekuatannya sangat bagus. Hati Luming tergerak. Kekuatan Magic Qian-nya memang sangat kuat. Jelas bahwa dia belum menggunakan semua kekuatannya sekarang, tetapi Luming merasa bahwa kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Tian Jiao pada level yang sama. Sebelumnya, di prasasti ajaib di timur, Luming dengan mudah mengalahkan 2 dari 5 Tian Jiao teratas dari Raja Dewa. Namun, ada celah besar antara kekuatan tempur kedua pria itu dan iblis Qian-nya. Dia tidak tahu, tapi dia lebih terkejut. Selama ini, kekuatannya tak terkalahkan di level yang sama. Tidak ada seorang pun di kelas yang sama yang menjadi lawannya. Namun, dengan kultivasi 5 kali lipat dari Raja Dewa, 3 kali lipat Shen Wang, Luming tidak dapat menang atas Luming. Itu selalu menjadi peran lintas levelnya melawan orang lain, tetapi hari ini, Luming bertarung lintas level. Sangat sulit baginya untuk menerima. 3 perubahan iblis dan iblis. Tubuhnya, pada saat yang sama, tubuhnya mulai mengaum dan mengaum. Kemudian, tulang taji dari tubuhnya, menjadi merah darah. Itu adalah seni rahasia, iblis berubah 3 kali. Pada awalnya, Tang Hao juga menggunakan seni rahasia semacam ini, yang sangat kuat. Namun, Tang Hao hanya berlatih sampai 3 perubahan surga dan kejahatan, perubahan pertama dan perubahan manusia dan iblis. Tapi 1000 daun ajaib, sebenarnya sudah dibudidayakan untuk perubahan ketiga, perubahan jahat surga. Jadi perubahannya berlanjut. Di punggungnya, sebenarnya terbentang sepasang sayap iblis, matanya juga berubah menjadi merah darah, terlihat lebih banyak roh jahat. Pedang melawan iblis. 1000 daun ajaib mengaum, tangan dan genggaman kosong, pisau ajaib kuno muncul. Pisau ajaib ini adalah keterampilan rahasia aslinya. Magic Shiba benar-benar marah, akan mendorong kekuatannya menjadi ekstrim. Iblis berubah, ditambah seni rahasia asli, biarkan kekuatannya melambung ke ekstrim. Wajah Luming menjadi bermartabat. Ketika pikirannya bergerak, dia menjadi dewa kuno dan menjadi dewa kuno, dan gerbang dominasi muncul. Membunuh. Deru ledakan 1000 daun ajaib, kipas sayap iblis, dengan angin yang mengerikan, tubuh menuju ledakan Luming bergegas, kecepatannya sangat ekstrim. Pedang melawan iblis dipenggal ke arah kepala Luming, yang sangat kuat. Kapan? Luming mengontrol gerbang master dan naik untuk menemuinya. 2 jenis seni rahasia asli bertabrakan satu sama lain, dan gemuruh bumi pecah. Momentum yang mengerikan menyebar kemana-mana, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Namun, 5 prasasti ajaib dan langkah-langkah di bawah kaki mereka terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Mereka sangat keras, energi mereka jatuh di tangga dan prasasti ajaib, dan tidak ada jejak yang tersisa. Semua orang di tempat kejadian menahan napas dan menyaksikan dengan mata terbelalak. Salah satunya adalah kebanggaan pertama dari generasi muda Kaisar Iblis Suci, dengan bakat terkuat, yang dikenal sebagai Putra Iblis. Yang lainnya, kebangkitan tiba-tiba, mengalahkan Tian Jiao lainnya, dihargai oleh Raja Iblis Mayat hidup sebagai murid. Siapa yang terbaik? Tabrakan pertama antara keduanya menyebabkan gelombang besar dan tubuh mereka mundur pada saat bersamaan. Aku tidak percaya, mati untukku. Magic Shiba meraung lagi dan melancarkan serangan seperti badai. Taji tulang merah darah di tubuhnya terbang keluar dan membunuh Luming. Ada juga sepasang sayap di belakangnya. Ketika mereka melambai, mereka mengambil ki jahat yang tak ada habisnya dan mengubahnya menjadi serangan yang mengerikan. Mereka mencekik siang Luming. Hal yang paling menakutkan adalah dia adalah pohon ajaib asli, pedang melawan iblis, dengan kekuatan tak terbatas. Menghadapi serangan seperti itu, Luming harus menanggapinya dengan serius. Sungai senjata yang panjang. Luming memulihkan tombak di tangannya, dan sungai yang luas dan panjang muncul, yang terdiri dari tombak yang tak ada habisnya. Dia akan menyerang semua iblis Qian-nya. Pada saat yang sama, gerbang master memblokir pedang jahat Shiba jahat. Boom dan boom. Keduanya sangat cepat, mereka terus menembak. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, mereka telah bertarung lebih dari 50 jurus. Harus dikatakan bahwa sihir Shiba benar-benar sangat kuat, jauh di atas level Tian Jiao yang sama. Satu-satunya yang pernah bertemu dengan kekuatan Lu Qiuming adalah orang yang pernah bertemu dengan Kaisar Lu Qiuming. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, aku khawatir tidak ada tebing. Kesombongan Ye Zifan sedikit lebih buruk daripada Shiba sihir. Kekuatan seperti itu, ditambah dengan kultivasi ganda lebih tinggi dari Luming, benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Terkutuk. Semakin iblis Qian-nya menyerang, dia semakin ketakutan. Sulit dipercaya bahwa ada Tian Jiao yang begitu kuat di dunia. Kecemburuannya menjadi lebih serius dan ofensifnya menjadi lebih keras. Dia bersumpah untuk membunuh Luming. Magic Shiba, kamu hanya kekuatan ini, maka perang ini bisa berakhir. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Pada saat ini,
Tombak panjang yang terkondensasi di tangannya menghilang dan digantikan oleh senjata ajaib. Subscribe Penatua. Saat ini, Luming menggunakan senjata ajaib. Ketika dua jenis seni rahasia asli digunakan pada saat yang sama, kekuatan sihir yang dikonsumsi sangat mengerikan, yang sulit untuk didukung oleh orang biasa. Namun, Luming memiliki rumus untuk mengukur kata. Dalam formulanya, ada aliran kekuatan ilahi yang tak berujung mengalir ke tubuh Luming. Sungai senjata yang panjang. Dengan gelombang senjata super, dia menggunakan keahlian unik Dewa Perang untuk menyerang, dan jalur senjatanya panjang. Sebuah sungai yang panjang, luas, sepanjang ribuan mil, sepenuhnya dipadatkan oleh senjata, menuju ribuan daun ajaib yang tersapu. Serangan God of War pada awalnya adalah skill senjata. Dengan restu senjata ajaib Ba, kekuatannya bisa pecah menjadi yang terkuat. Di saat yang sama, gerbang dominasi juga menekan Chiba. Kedua jenis seni rahasia asli meletus pada saat yang sama, dan mereka adalah yang paling kuat. Chiba ajaib tidak bisa menolaknya. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian raungan sengit, iblis kianya mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan gerbang tuannya, tetapi dia tidak memblokir serangan sungai panjang jalan senjata. Dia memiliki sepasang sayap iblis, dan melindungi dirinya dengan ketat, tetapi sungai panjang jalan senjata menerobos, dan sayap iblis tertusuk dan lubang darah muncul. Tubuh iblis kianya tiba-tiba mundur, dan udaranya penuh dengan darah. Bukan hanya sayap iblis yang tertusuk, tapi juga tubuhnya, yang ditembakkan dari lubang darah kecil oleh tombak. Mei Chiba terluka parah dan terlihat pucat. Sepertinya luar biasa. Itu rahasia aslinya. Dua rahasia asli. Ini benar-benar dua jenis seni rahasia asli. Bagaimana dia bisa memiliki dua jenis seni rahasia asli? Metode kultivasi kuno adalah metode kultivasi kuno. Dia telah mengembangkan dua jenis kekuatan suci. Dua jenis kekuatan ilahi telah membangkitkan seni rahasia asli dan bakat semacam itu. Di seluruh dunia, banyak orang menduga bahwa Luming sedang berlatih metode kultivasi kuno. Meskipun ada sangat sedikit praktisi dalam latihan kuno, mereka bukannya tanpa mereka. Tapi terlalu sulit untuk membangunkan kedua kekuatan itu ke seni rahasia asli. Satu jenis kekuatan ilahi membangkitkan keterampilan rahasia asli, sangat jarang jenius, apalagi dua jenis. Anak iblis. Kekuatanmu tidak lebih dari itu. Luming berbicara dengan acuh tak acuh dan melangkah keluar. Langit bergemuruh. Gerbang dominasi bergerak dengan sosoknya dan ditekan ke arah iblis kianya. Magic Chiba meraung, bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, dia telah rusak parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Dia tidak bisa menolak Luming sama sekali. Pedangnya melawan iblis di tangannya sekali lagi bertabrakan dengan gerbang dominasi. Dengan raungan keras, pedangnya melawan iblis langsung meledak. Mulut besar 1000 daun jahat memuntahkan darah, tubuh tiba-tiba mundur, darah memercik ke langit. Luming menindaklanjuti dengan cepat dan tidak memberikan sutra kianya ajaib kesempatan untuk bernafas. Dia ingin menginjak-injaknya di bawah kakinya. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Luming, dan roh jahat yang kejam datang ke arah Luming. Roh jahat begitu luas sehingga terlalu kuat untuk dilawan. Mundur 100 mil, Luming berhenti untuk melihat siapa yang menyerangnya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan napas dalam-dalam. Apa? Jika generasi yang sama dikalahkan, yang lama akan keluar. Dasar anak iblis. Luming berbicara dengan dingin, penuh sarkasme. Jelas, lelaki tua ini adalah sesepuh sihir Chiba. Bunuh bocah ini, bunuh dia. Raungan histeris 1000 daun ajaib, untuk meminta lelaki tua itu membunuh Luming. Tapi beraninya orang tua itu. Dengan senioritasnya, bagaimana menghadapi Luming jika ada iblis abadi? Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Nak Luming, karena kita telah menang, lupakan saja." Tidak masalah. Luming pendulu melambaikan tangannya dan menyingkirkan dua jenis seni rahasia asli. Tidak, aku tidak bisa melakukannya seperti itu. Iblis Chiba berteriak, dan tidak ingin melepaskan Luming. Dikatakan bahwa tubuh emas iblis adalah keterampilan rahasia tertinggi dari jalan jahat. Jika itu bukan jalan sihir, itu tidak dapat dikembangkan. Itu hanya dapat diperoleh oleh iblis takdir. Dia tidak memiliki roh jahat. Bagaimana dia bisa menjadi iblis takdir? Pasti tablet ajaib itu salah. Tubuh Jinsen milikku, dan aku adalah iblis takdir. Iblis Chiba meraung dan matanya memerah. Biarkan dia menyerah pada ini, dia tidak berdamai. Banyak orang menunjukkan tanda-tanda berpikir. Itu benar. Dikatakan bahwa tubuh emas iblis adalah keterampilan rahasia tertinggi dari jalan iblis. Hanya iblis yang bisa mendapatkannya. Namun, Luming tidak memiliki ki ajaib di tubuhnya, dan dia tidak melatih keterampilan sihir. Bagaimana dia bisa mendapatkan tubuh Jinsen? Apakah karena iblis Chiba? Kamu harus tahu bahwa tablet ajaib Wufang dibuka oleh sihir kianya.
Pada awalnya, langkah ke-9 dari prasasti sihir inti juga ada di atasnya. Mungkin prasasti ajaib itu disetujui oleh iblis Kianya sebelum terbang keluar dari tubuh Jinsen. Lagi pula, iblis Ciba disebut sebagai putra iblis suci, yang artinya sama dengan nasib iblis. Sayangnya, Luming menghentikannya di tengah jalan. Itu sangat mungkin. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Luming, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil Jinsen dan menyerahkannya. Minuman Magic Ciba. Serahkan, konyol. Apakah kamu pikir kamu adalah iblis takdir? Kenapa aku bukan iblis takdir? Luming bertanya. Kamu adalah iblis takdir, bahkan lebih konyol. Kamu tidak memiliki roh jahat. Bagaimana kamu bisa menjadi iblis? Magic Ciba mencibir. Jika kamu tidak memiliki ki ajaib sekarang, bukankah itu berarti aku tidak akan bisa berlatih di masa depan? Jika aku adalah keajaiban dan iblis yang ditakdirkan, jika tidak, bagaimana mungkin iblis abadi menerimaku sebagai seorang murid? Luming mencibir ironi. Apakah kamu pikir semua orang bodoh? Bagaimana kamu bisa berlatih nanti? Jangan berdalih dan serahkan tubuh emas iblis. Minuman Magic Ciba. Setiap orang memiliki masa emas kultivasi. Luming akan berlatih cara ajaib sekarang. Bagaimana dia bisa memiliki masa depan? Dia tidak percaya ada orang seperti itu di dunia. Apa yang tidak mungkin, hanya saja kamu rabun. Luming bertarung satu sama lain, tetapi menolak untuk menyerahkannya. Jelas bahwa tubuh emas iblis surgawi adalah keterampilan rahasia tertinggi, yang dapat dilihat dari reaksi orang-orang di dinasti Kaisar Iblis Suci dan Iblis Ciba. Bahkan jika kamu tidak dapat menggunakannya, kamu tidak dapat menjualnya. Luming dan Mokianya bertarung satu sama lain, dan keduanya menolak untuk membiarkan mereka. Orang lain di sekitar tidak berdaya. Salah satunya adalah anak iblis. Keluarga kerajaan adalah yang paling bangga. Salah satunya adalah murid dari Raja Iblis mayat hidup. Mereka tidak bisa membantu siapapun. Jika mereka membantu siapapun, mereka menyinggung pihak lain. Yah, masalah ini sangat sederhana. Selama kita mengkonfirmasi siapa iblis takdir dan tubuh emas iblis hari itu, kita akan pergi ke patung ajaib leluhur. Jika itu benar-benar iblis takdir, gambar ajaib leluhur pasti akan reaksi. Pada saat ini, seorang lelaki tua menyarankan. Ya, aku setuju. Tanpa ragu, dia langsung setuju. Dia sangat percaya diri dan sangat percaya bahwa dia adalah iblis takdir, tetapi dia dicegat oleh Luming di tengah jalan. Leluhur iblis. Namun, Luming ragu-ragu, dan dia tidak tahu. Subscribe Penatua. Iblis macam apa? Dia membual. Terlebih lagi, Raja Mayat Hidup tidak menerimanya sebagai murid. Bahkan dia sendiri merasa bahwa alasan munculnya Jinsen adalah karena Ciba yang jahat. Sekarang kita harus lari ke beberapa patung iblis leluhur untuk memverifikasi, dia tidak akan diekspos. Nak, jangan takut, pergi saja. Saat ini, iblis tulang itu berkata kepada Luming. Pergi saja, apakah kamu punya cara? Mata Luming cerah dan bertanya. Tentu saja, aku tidak melihat siapa aku. Nama aku Bond Demon. Apakah kata, sihir, ini sia-sia? Aku adalah leluhur dari jalan jahat. Orang-orang ini memainkan sihir, dan mereka semua adalah anak-anak. Bond Demon Rod, nadanya sangat besar. Bagus. Luming segera memutuskan untuk pergi. Bagus, lalu pergi ke patung iblis leluhur untuk memverifikasi, dan biarkan kamu mati. Luming Dao. Mendengar janji Luming, sihir Kianya menunjukkan kegembiraannya. Dia sangat percaya diri dengan bakat sihirnya. Kalau begitu, ayo pergi ke patung leluhur. Seorang lelaki tua berkata. Segera, kerumunan terbang ke arah gambar ajaib leluhur, sejumlah besar orang. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah gunung yang menjulang tinggi. Di puncak gunung, ada patung ajaib yang sangat besar, setinggi 10.000 kaki. Patung ini terbuat dari tembaga hitam dan penuh dengan ki sihir yang kuat. Orang biasa, sulit untuk didekati, menjadi retret tekanan iblis. Patung ajaib ini adalah kaisar sihir pertama dari dinasti iblis suci. Itu diperoleh dari peninggalan kuno. Ini sangat misterius. Kami tidak tahu efek magis apa yang dimilikinya. Orang biasa maju dan mereka tidak memiliki tanggapan apapun. Kecuali untuk kekuatan sihir yang kuat. Namun, begitu ada cara ajaib dari arogansi tak tertandingi ke depan, gambar ajaib akan masuk akal, jenius sihir akan bereaksi dengan gambar ajaib, akan ada cahaya ajaib yang menutupi tubuh jenius. Cahaya ajaib dapat dibagi menjadi kuat dan lemah. Hanya 7 cahaya ajaib Zhang yang dapat dianggap sebagai iblis takdir. Siapa di antara kalian yang akan mencoba lebih dulu? Seorang lelaki tua dari dinasti iblis suci menjelaskan bahwa dia adalah seorang pangeran tua dan memiliki status tinggi di dinasti iblis suci. Aku akan datang duluan. Magic Kianya melangkah maju, dengan wajah bangga, tatapan provokatif pada Luming, dan kemudian perlahan menuju iblis. Hei, aku pergi dulu.
Bond Demon tersenyum, lalu melewati tubuh Luming dari lautan pengetahuan. Dari kaki Luming, dia tidak masuk ke tanah. Tidak ada yang menemukannya. Luming merasa nyaman dengan Bond Demon. Segera, Chiba ajaib itu dekat dengan jarak iblis. Umumnya, mendekati jarak ribuan kaki, gambar ajaib akan menghasilkan induksi. Tapi sekarang, tidak ada gerakan sama sekali. Apa yang sedang terjadi? 1000 daun satu leng yang ajaib, mengapa gajah jahat tidak bereaksi sama sekali? Ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Dia pernah ke sini sebelumnya. Akhirnya, cahaya ajaib padanya telah mencapai 60.91.7 sang. Karena itu, dia disebut anak iblis, bukan iblis takdir. Tapi kali ini, dia memasuki istana sihir untuk berlatih selama 100 tahun, dan mendapat beberapa petualangan, dengan detail yang lebih mendalam. Dia sepenuhnya percaya bahwa dia pasti akan mencapai 7 cahaya ajaib Zhang dan menjadi iblis takdir yang nyata. Tapi apa yang terjadi? Terakhir kali, dia datang ke jarak ribuan kaki dari patung ajaib. Gambar ajaib sudah masuk akal, tapi sekarang, bagaimana bisa tidak bereaksi? Penonton lain juga terkejut. Pasti pengetahuan internal aku telah ditingkatkan dan bakat aku telah ditingkatkan, jadi jarak ini tidak merespons. Aku harus mendekat. Magic Chiba berkata pada dirinya sendiri, lalu terus melangkah maju, menuju iblis. Segera, ketika aku sampai pada jarak 900 kaki dari iblis, aku masih tidak bereaksi. 1000 daun ajaib ragu, menggertakkan gigi untuk terus melangkah maju. 800 sang, tidak ada jawaban. Magic Chiba sedikit bingung, lalu terus bergerak maju. 700 sang, masih tidak merespon, sihir Chiba mulai panik. 600 kaki, 500 kaki, masih tidak ada respon, mata ajaib Chiba berwarna merah. Ada apa? Kenapa para idol tidak bereaksi? Aku tidak percaya, teruskan. Iblis Chiba berteriak dan melanjutkan. 400 sang, 300 sang, 200 sang, dalam 100 sang terakhir. Namun, gambar ajaib itu tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini anak iblis? Apakah ada kesalahan? Tidak ada reaksi sama sekali. Luming sangat pandai mencari peluang. Saat ini, dia membuat sarkas meringan. Wajah Magic Chiba memerah. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Magic Chiba berteriak, mempercepat langkahnya, mendekati patung. Akhirnya, semua mengandalkan gambar sihir, masih tidak ada respon. Bereaksi cepat, iblis Chiba meraung di dalam hatinya. Akhirnya, dia memegang kaki iblis, tapi dia tetap tidak merespon. Orang lain juga bingung, tidak mengerti mengapa gambar ajaib itu tidak bereaksi sama sekali. Sebaiknya kau berlutut di depan patung. Mungkin patung itu akan bereaksi. Luming mengambil kesempatan untuk terus mengejek. Mata merah 1000 daun ajaib menatap Luming, dan kemudian dengan enggan kembali, gambar ajaib pasti ada yang salah, kalau tidak akan ada tanggapan. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, konyol untuk menyalahkan patung itu. Luming mencibir. Biarkan saja. Kentut, aku sudah di sini selama 100 tahun, dan semua iblis bereaksi. Cahaya ajaib telah mencapai 6 Zhang 9. Jika tidak ada masalah dengan gambar ajaib, kenapa tidak ada reaksi di semua? Demon Chiba meraung. Itu karena terakhir kali aku tidak di sini, dan sekarang aku berdiri di sini. Luming terlihat bangga. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu berdiri di sini. Magic Chiba hampir meraung. Tentu saja, itu penting, karena akulah iblis yang sebenarnya. Akankah iblis menyukaimu? Alam tidak bereaksi sama sekali. Luming berkata dengan ringan. Kamu. Iblis Qianye gemetar karena marah. Orang lain juga saling memandang, sangat tidak baik untuk membantah Luming, karena mereka sebenarnya menganggap apa yang mereka katakan masuk akal. Kamu naik dan lihat. Pasti ada yang salah dengan patung itu. Jika kamu naik, tidak akan ada reaksi. Magic Chiba menegaskan. Kalau aku naik, apakah patung itu akan bereaksi? Bagaimana menurutmu? Luming Dao. Jika kamu pergi ke sana dan bereaksi, aku akan melihatmu kembali mulai sekarang. Iblis Qianye berbicara dengan galak, karena dia sama sekali tidak percaya bahwa Luming akan bereaksi terhadap patung iblis itu. Dia, putra iblis suci, tidak menanggapi. Ketika Luming, yang tidak memiliki roh jahat, naik, bagaimana reaksi patung iblis itu? Mustahil. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Luming mencibir, lalu menggendong tangannya di punggung, melangkah maju seolah berjalan di lapangan santai. Mata semua orang tertuju pada Luming. Saat Luming semakin dekat dengan gambar ajaib, hati banyak orang tidak bisa tidak terangkat. Luming sangat percaya diri. Akankah iblis benar-benar bereaksi? Akhirnya, Luming datang ke tempat di mana iblis berada 1000 kaki jauhnya. Bersenandung.
Ketika Luming sampai pada posisi ini, patung ajaib itu tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, cahaya ajaib meledak dan mendarat di Luming. Pada saat ini, Luming juga mengeluarkan cahaya ajaib yang terang. Subscribe Penatua. Gambar ajaib bergetar dan memancarkan cahaya ajaib yang terang. Luming juga bermandikan cahaya ajaib. Adegan ini mengejutkan semua orang. Baru saja, tidak peduli bagaimana iblis kianya pergi, patung itu tidak menanggapi. Tetapi Luming, begitu dia datang ke tempat dia berada ribuan kaki jauhnya, patung itu bereaksi. Magic Chiba juga meraung, itu adalah gambar sihir yang bermasalah, tetapi fakta membuktikan bahwa gambar sihir tidak memiliki masalah sama sekali. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Raungan iblis Chiba di luar kendali benar-benar sulit diterima. Dia tidak menanggapi ketika dia pergi ke patung itu, tetapi Luming segera menanggapi. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan patung tersebut. Faktanya adalah dia memukul wajahnya dengan keras, membuatnya terlihat seperti badut. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan sihir Chiba. Semua mata orang tertuju pada Luming. Mereka ingin melihat bahwa cahaya ajaib pada Luming bisa mencapai beberapa kaki. Awalnya, cahaya ajaib di tubuh Luming hanya setinggi 10 kaki, tetapi saat berikutnya, cahaya ajaib di tubuhnya tumbuh setinggi 2 kaki. Luming bermandikan cahaya ajaib, dan roh jahatnya membubung ke langit. Cahaya ajaib masih membumbung tinggi, tanpa sedikit pun niat untuk berhenti. 2 zang 5, 3 zang, 3 zang 5. Cahaya ajaib semakin intens, semakin luas. 5 zang, lihat, masih naik. 6 zang, 6 zang 1, 6 zang 2. Beberapa orang terus berteriak. Di antara mereka, yang paling gugup adalah Mo Chiba. Dia menatap cahaya ajaib di tubuh Luming, mengepalkan tinjunya, dan sangat gugup. Dia terus menantikan cahaya ajaib Luming, tidak mencapai 7 zang. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Cahaya ajaib di tubuh Luming melonjak sangat cepat, dan segera mencapai 6 kaki 9. Di mata iblis Qianye, dia berlari setinggi 7 kaki. Qizang mewakili nasib iblis. Hanya karena takdir, cahaya ajaib dapat mencapai 7 zang. 100 tahun yang lalu, sihir Chiba Yue hanya bisa membuat cahaya ajaib mencapai 6 zang 9. Namun, yang mengejutkan adalah Luming telah mencapai langkah ini, dan cahaya ajaib masih tidak berhenti, masih naik, dan kecepatan peningkatannya luar biasa. 7 zang 1, 7 zang zang. Segera, mencapai 8 zang, dan kemudian, masih berlanjut. Ini. Semua orang terkejut. Sangat jarang tumbuh hingga 7 zang. Dalam sejarah Kaisar Iblis Suci, hanya ada sedikit orang, tetapi sekarang masih meningkat. Rekor terkuat dalam sejarah Kaisar Iblis Suci adalah Zhou Shang. Bisakah dia mencapainya? Itu tidak akan memecahkan rekor. Banyak orang sulit untuk tenang. Ini benar-benar 9 zang. Tidak lama kemudian, banyak orang meraung, karena saat ini, cahaya ajaib Luming, satu gerakan ke 9 zang, dan kemudian, peningkatannya masih berlanjut. Orang sudah mati rasa, hanya Leng Leng yang bisa menonton. Adapun iblis Chiba, tubuhnya bergetar dan dia tidak tahu apa yang bergetar. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera setelah itu, lampu ajaib pada Luming lebih dari 11 zang dan menuju ke 12 zang. Bone Demon, cukup, hampir. Luming menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan iblis tulang. Akhirnya, semir di tubuh Luming mencapai 12 zang sebelum berhenti. Itu lebih dari 3 zang daripada catatan sejarah dinasti Iblis Suci. Adapun 6 zang 9 dari Iblis Chiba, tidak jauh. Surga, 12 zang, kejahatan apa ini? Tianjiao yang tiada taranya, ini adalah jalan ajaib yang sesungguhnya, Tianjiao yang tiada taranya. Bahkan banyak lelaki tua tidak bisa tenang dan terus menghela nafas. Tidak, itu tidak benar. Pada saat ini, iblis Qianye meraung lagi, seperti binatang buas, menatap Luming, meraung, pasti ada yang salah dengan patung ajaib. Bagaimana seseorang bisa mencapai cahaya ajaib 12 zang? Ini sama sekali tidak mungkin. Magic Chiba selalu sombong. Dia berpikir bahwa bakatnya dapat menduduki peringkat teratas dalam seluruh sejarah kerajaan iblis suci. Namun, dia hanya 60,9 tahun yang lalu. Tapi Luming, cahaya ajaibnya telah mencapai 12 zang, yang terlalu banyak darinya. Dia cemburu dan ingin gila, pada saat yang sama, dia menyangkal. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang jauh lebih berbakat daripada dia. Jika kamu tidak menjawab ketika kamu muncul, kamu mengatakan ada yang salah dengan patung itu. Jika aku datang, kamu mengatakan ada yang salah dengan patung itu. Mengapa? Apakah tidak masalah jika kamu ingin patung itu bekerja sama dengan kamu? Luming berbicara dengan lemah, tetapi sarkasmenya, seperti pedang tajam, menembus jantung iblis Qianye, dan membuatnya tersipu.
Malu, malu buah merah. Kamu mundur, aku akan naik, aku akan mencoba lagi. Cara mata merah 1000 daun ajaib. Sesuka hati. Luming tersenyum, lalu meminta iblis kianya untuk naik. Ketika iblis tiba pergi seperti dua kacang polong, mereka tidak menanggapi apapun. Apa yang sedang terjadi? Magic Chiba gila dan akhirnya ingin menyerang patung itu. Iblis Chiba, kamu berani. Kamu mencari kematian. Beberapa lelaki tua sangat marah sehingga mereka menamparkan kipas Chiba ajaib itu. Jika dia tidak menghargai bakatnya, dia akan dieksekusi jika dia berani menyerang leluhurnya. Kamu, datang dan coba. Aku tidak percaya, pasti ada yang salah dengan patung itu. Magic Chiba masih sulit diterima, dan meminta pemuda lain Tianjiao untuk mengujinya, tetapi hasilnya sama, gambar sihir itu tidak merespons. Hemat waktumu, lihat aku. Luming mencibir dan berjalan untuk kedua kalinya dengan tangan di punggung. Ketika dia datang ke kejauhan, gambar ajaib itu memancarkan cahaya ajaib yang terang, dan kemudian, cahaya ajaib pada Luming juga melonjak. Segera, naik menjadi 12 sang. Apakah kamu sudah melihatnya? Kamu yang punya masalah. Aku berkata, aku iblis takdir. Bakat iblis terlalu hebat. Jika kamu bersamaku, iblis tidak akan menyukaimu. Secara alami, tidak ada reaksi sama sekali. Luming berkata dengan ringan. Saat ini, orang tiba-tiba merasa bahwa Luming terlalu masuk akal. Sangat mungkin. Bakat Luming sangat luar biasa sehingga dia telah mencapai cahaya ajaib 12 sang. Adalah normal bahwa dia telah menekan orang lain. Seperti yang dikatakan Luming, bukan gambar ajaib yang bermasalah, tetapi orang lain terlalu sampah untuk dibandingkan dengan Luming. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gumam pada dirinya sendiri, sangat sulit untuk menerima pukulan itu. Akhirnya, dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung-huyung. Pukulan yang diterimanya begitu hebat hingga Daosin hampir roboh. Jika kamu tidak memiliki pikiran yang kuat, kamu tidak dapat mencapai hal-hal hebat. Luming berkomentar ringan. Kamu, aku, puff. Magic Chiba memuntahkan seteguk darah lagi. Pergi. Seorang lelaki tua dengan cepat melambaikan tangannya dan pergi dari sini dengan sihir Chiba. Jika terus seperti ini, Luming tidak diperbolehkan melakukan apapun, dan sihir kianya akan terbunuh. Sekarang, kamu percaya itu takdirku iblis. Karena kamu ada di sini. Sekarang kamu bisa mundur dan aku akan memahami tubuh iblis di sini. Suara Luming menyebar ke seluruh penonton. Yang lain saling memandang, lalu mengepalkan tangan ke Luming, lalu pergi satu demi satu. 3278. Luming sekarang adalah iblis yang ditunjuk Tuhan. Cahaya ajaib telah mencapai 12 sang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin tetap berada di sisi patung ajaib untuk berlatih. Tidak ada yang berani mempertanyakannya, dia juga tidak bisa. Segera, semua orang pergi, meninggalkan Luming sendirian. Sua. Dalam gambar ajaib, seberkas cahaya terbang keluar, tentu saja itu adalah iblis tulang. Puan Bondimon, terima kasih kali ini. Luming berkata sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan, semua yang baru saja terjadi dilakukan oleh Bondimon. Sama-sama, ini hanya keterampilan kecil. Iblis tulang berkata dengan angkuh. Elder Bondimon, kamu mengatakan bahwa jika aku tidak memiliki tangan kamu, berapa kaki cahaya ajaib yang dapat aku pancarkan? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa lama? Apa yang menurutmu indah, kaki pun tidak. Bondimon meremehkan jalannya. Bukan selusin. Luming terpukul keras. Omong kosong, meskipun kamu memiliki bakat yang tinggi, bukan berarti bakat iblis itu tinggi. Apakah kamu mengerti? Serangan tanpa ampun Bondimon. Luming tersenyum pahit. Baru saja, jika bukan karena iblis tulang, dia mungkin tidak dapat mencapai cahaya ajaib. Jika iblis kianya tahu tentang ini, dia akan marah sampai mati. Kemudian, Luming duduk bersila di sini dan mengeluarkan tubuh emas iblis untuk menonton. Ada begitu banyak orang yang menginginkan tubuh iblis. Luming juga sangat penasaran dengan apa yang aneh dari buku itu. Setelah beberapa saat, Luming sedikit terkejut. Ini bukan hanya seni rahasia, tetapi juga satu set seni sihir yang lengkap. Wah, tubuh emas iblis adalah sejenis keterampilan rahasia yang langka di jalan iblis. Dengan pencocokan keterampilan magis dan seni rahasia, kamu dapat melatihnya, dan kamu juga dapat memiliki cara yang ampuh untuk melawan musuh di masa depan. Jalan iblis tulang. Luming mengangguk. Dia memiliki formula rahasia langit dan bumi, yang dapat langsung mengolah kekuatan sihir dan kekuatan sihir. Jangan khawatir tentang berlatih. Patung ajaib ini tidak dapat diduga. Aku dapat mengendalikan patung ini dan melimpahkan roh jahat kepada kamu. Jika kamu berlatih di bawah patung ini, kecepatan kultivasi kamu dapat meningkat 100 kali lipat. Jalan iblis tulang. Terima kasih banyak. Luming sangat gembira. Dan kemudian kamu mulai mengerti.
Luming hanya dapat memahami bagian pertama dari kekuatan sihir dan metode sihir di dalamnya, dan kemudian dia terutama berfokus pada rahasia langit dan bumi. Luming akrab dengan jalan, dan segera memahami lapisan pertama. Kemudian dia mulai menjalankan rahasia langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan sihir dari jalan sihir. Bersenandung. Iblis kerangka memberikan bantuan, dan gambar ajaib itu bergetar sedikit dan memancarkan kecemerlangan. Sinar cahaya ajaib menutupi Luming. Luming bermandikan cahaya ajaib. Cahaya ajaib semacam itu terus-menerus menembus ke dalam tubuh Luming, yang membuat kekuatan sihir Luming tumbuh dengan liar. Ini 100 kali lebih cepat dari biasanya. Bahkan lebih dari itu, dengan latihan Luming, kecepatannya tetap meningkat. Ini bernilai ratusan tahun untuk berlatih cara ajaib di sini. Itu semua karena leluhur. Sungguh luar biasa duduk di bawah patung ajaib dan mandi dalam cahaya ajaib. Sungguh menakjubkan. Luming benar-benar iblis takdir. Pantas saja iblis abadi akan mengambilnya sebagai muridnya. Di kejauhan, banyak orang menyaksikan dalam kegelapan. Melihat ini di balik layar, mereka sangat yakin. Akhirnya, mereka percaya bahwa Luming adalah iblis takdir dan murid iblis abadi. Karena hanya iblis legendaris yang bisa duduk di bawah patung dan bermandikan cahaya ajaib yang bisa melakukannya. Waktu, begitu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, Luming berlatih di bawah gambar ajaib selama 50 tahun. Setidaknya 50 tahun budidaya setara dengan 5.000 tahun budidaya. Setelah sekian lama, Luming akhirnya berhasil menguasai keterampilan sihirnya. Dia memadatkan inti bintang di area dantian, dan mengimbangi inti bintang lainnya untuk mencapai 3 tingkat Raja Dewa. Dengan cara ini, Luming telah menguasai 11 jenis keajaiban. Apalagi cahaya ajaib dari gambar ajaib itu sangat misterius. Luming bermandikan cahaya ajaib dan merasakan kekuatan sihir sepanjang waktu. Pemahamannya tentang kekuatan sihir meningkat pesat. Sekarang, dia telah terbangun dengan faktor kekuatan aslinya. Jika tidak, akan butuh waktu lama bagi Luming untuk melatih semacam kekuatan ilahi lagi ke tingkat 3 Raja Dewa. Setelah budidaya kekuatan sihir, Luming mulai benar-benar memahami tubuh sihir. Jinsen adalah sejenis seni rahasia. Setelah dioperasikan dengan sukses, dewa akan mengubahnya menjadi tubuh iblis legendaris dan menjadi tak terkalahkan. Apakah semacam serangan dan pertahanan kedua ujungnya adalah rahasia yang sangat mengerikan? Tidak heran jika orang-orang di dinasti iblis suci begitu bersemangat. Setelah kultivasi berhasil, kekuatan tempur pasti akan melonjak. Luming mulai mengerti dengan tenang. Di bawah patung, dia menyadarinya dengan sangat cepat. Setelah beberapa bulan, dia mulai belajar. Setelah berhasil, lapisan cahaya kemasan gelap muncul di permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi sangat kuat, seolah-olah telah ditempa melalui banyak ujian. Ya, itu bagus. Tubuhku semakin kuat, dan kekuatan fisik serta daya tahanku juga meningkat. Ini sangat bermanfaat untuk penerapan Senjue kuno dan Sang Zijue. Luming sangat puas. Kali ini Luming mendapat banyak manfaat, tidak hanya mendapat 3 buah ajaib, tapi juga mendapat keajaiban Jinsen. Dapat dikatakan panen sudah penuh. Namun, Luming masih khawatir, tidak ada dasarnya. Salah satu alasan mengapa dia bisa berlatih dengan bebas di sini adalah karena dia berpura-pura menjadi murid Raja Iblis Mayat Hidup, tapi ini semua palsu. Setelah Iblis Mayat Hidup melewati celah, dia akan diekspos. Terlebih lagi, mengapa Undead menangkapnya? Dia tidak tahu apa rahasia dalam dirinya. Jika ini masalahnya, begitu Iblis Undead melewati Bea Cukai, dia akan menyelesaikannya. Terlebih lagi, ketika Raja Iblis Undead tidak keluar dari masalah, dia memintanya untuk membantunya. Luming berjalan pergi tanpa memperhatikan. Dia tidak percaya bahwa Iblis Abadi akan memperlakukannya dengan baik. Ah! Luming menghela nafas. Aku tidak tahu kapan mayat hidup akan keluar. Nak, apakah kamu khawatir tentang iblis mayat hidup? Iblis tulang melihat ide Luming. Ya, begitu iblis undead keluar, kita semua akan tamat. Luming Dao. Aku punya cara untuk membantumu melewati ini. Jalan iblis tulang. Guru, apa yang bisa aku lakukan? Mata Luming cerah. Dengan bantuan gambar ajaib ini, kita bisa mengendalikan Raja Iblis Undead. Jalan iblis tulang. Kendalikan mayat hidup. Jantung Luming berdetak kencang. Ide ini, terlalu gila, terlalu berani. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Undead selama bertahun-tahun di Kerajaan Iblis Suci. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Iblis Suci memerintah wilayah yang luas, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Kaisar Taiksu saat ini. Ketika dinasti Iblis Suci berada di puncaknya, ia menghadapi pemberontakan Raja Iblis Mayat Hidup. Perang pecah dan Raja Mayat Hidup akhirnya disegel. Namun, orang kuat teratas dari dinasti Sihir Suci terbunuh dan terluka berkali-kali. Sejak saat itu, dinasti Suci Taiksu bangkit. Seberapa kuat untuk bisa menjatuhkan dinasti yang makmur dengan kekuatan sendiri? 3279
Raja Iblis Mayat Hidup, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, telah meruntuhkan puncak dinasti kekaisaran. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya daya juang itu. Bahkan jika dia terluka parah dan disegel selama bertahun-tahun, bukan itu yang bisa dibayangkan Lu Ming sekarang. Tapi Iblis Tulang berkata bahwa kita harus mengendalikan Iblis Undead sekarang. Sejujurnya, Lu Ming tidak pernah memikirkan metode ini sebelumnya. Yang dia inginkan hanyalah bagaimana menstabilkan Raja Iblis Undead dan bagaimana keluar dari masalah. Dia tidak pernah berpikir untuk mengendalikan Iblis Mayat Hidup. Guru, apakah kamu yakin? Tanya Lu Ming. Hal ini sangat penting. Jika tidak berhasil, mereka akan mati. Dengan bantuan gambar ajaib ini, aku masih bisa memahaminya, tapi aku butuh beberapa bahan. Aku ingin membuat susunan ajaib di sini. Jalan Iblis Tulang. Bahan-bahan itu adalah... Iblis Tulang telah mengatakan lebih dari 10 jenis bahan, yang semuanya merupakan bahan sihir yang sangat berharga. Bagaimana aku bisa mendapatkan bahan-bahan ini? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Untuk sementara, dia punya solusi. Jika kamu ingin mendapatkan bahan-bahan ini, kamu hanya bisa mengandalkan tubuh emas iblis. Lu Ming berbisik. Meskipun bahan-bahan ini sangat berharga, dia memperkirakan sebagian besar kekuatan di dinasti sihir suci akan memiliki harta. Namun materi berharga tersebut tidak bisa diberikan kepadanya dengan sia-sia. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membayar. Lu Ming akan menukarnya dengan iblis. Segera, Lu Ming meminta Bond Demon untuk membuat susunan di tanah datar di depannya. Kemudian, Lu Ming bangkit dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke kota kekaisaran. Ini Lu Ming. Setelah bertahun-tahun berlatih di bawah patung leluhurnya, dia akhirnya pergi. Ketika banyak orang melihat Lu Ming, mereka membicarakannya berturut-turut. Lu Ming sekarang adalah orang terkenal di dinasti Kaisar Iblis Suci. Batuk, dengarkan aku. Pada saat ini, Lu Ming batuk beberapa kali dan tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Banyak orang memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Aku sekarang menyatakan bahwa tubuh emas iblis dapat dipinjam. Mereka yang ingin berlatih dapat menemukan aku di bawah patung leluhur. Lu Ming memiliki suara yang besar. Adegan, awalnya hening, setelah setengah dering, heboh. Banyak orang menjadi bersemangat. Lu Ming ingin meminjamnya. Bukankah itu berarti orang lain bisa berlatih? Ayo, bicaralah dengan tuan rumah. Bicaralah dengan tuan muda. Tiba-tiba, banyak orang mengeluarkan transmisi Gyokfu dan menyebarkan berita itu. Ini adalah kecepatan badai. Berita sedang beredar. Lu Ming tersenyum puas, lalu kembali ke patung leluhurnya. Tidak lama setelah Lu Ming kembali, banyak orang datang ke sini. Lu Ming melihat, tetapi juga melihat banyak kenalan lama, sebelumnya dan dia bertengkar dengan iblis Tianjiao. Untuk Jinsen, Tianjiao secara alami menantikannya. Lu Ming, tidak, Mozi, apa yang kamu katakan itu benar. Jinsen, iblis dari surga, maukah kamu meminjamnya? Seseorang bertanya. Ya tapi... Lu Ming membuka mulutnya dan berkata bahwa ada kode rahasia di tangannya, yang merupakan kode rahasia dari tubuh emas iblis. Tetapi kode rahasia ini sangat misterius. Jika kamu ingin memahaminya, kamu hanya dapat memahaminya melalui kode rahasia ini. Kamu tidak dapat mencetak ulang atau menceritakannya secara lisan. Lu Mingdao. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia ingin menyalin beberapa salinan dan menjualnya, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Bahkan jika dia telah berbicara, dia tidak bisa menceritakan misteri itu. Hanya dengan kode rahasia kita dapat memahami misteri tersebut. Yang lain tercengang, lalu berpikir. Mereka telah mendengar situasi ini. Jadi, kali ini aku telah membuat aturan bahwa mereka yang ingin mengerti bisa datang ke arah ini. Setiap orang hanya bisa mengerti selama 1 tahun. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Lu Mingdao, sambil berbicara dan berjalan, masuk ke barisan di bawah kain Bond Demon. Ini adalah susunan pembunuh. Ketika sampai 1 tahun, akan ada reaksi. Lu Mingdao. Apa yang kamu butuhkan? Seseorang bertanya. Mengetahui bahwa Lu Ming tidak dapat mengeluarkan tubuh iblis dengan benar, pasti ada beberapa persyaratan. Mudah untuk mengatakannya, aku perlu melarang bunga ajaib, mengunci akar sihir, dan menyegel tulang ajaib. Lu Ming mengatakan selusin materi dalam 1 nafas. Sangat banyak. Banyak orang menghela napas. Ada begitu banyak bahan yang tidak bisa kita ambil sekaligus. Aku bisa mengeluarkan bunga sihir terlarang. Beberapa orang mengatakan bahwa ada 5 jenis bahan. 5 jenis materi tidak apa-apa. Jika kamu memberi aku materi, kamu bisa masuk dan berlatih. Hanya 1 orang yang bisa berlatih selama 1 tahun. Lu Mingdao. Keluarga segera mengirim 5 jenis bahan, masing-masing sekitar 1 kilo. Lu Ming sedikit mengernyit, sesuai dengan persyaratan Bond Demon, masing-masing jenis setidaknya 12 jin.
Tapi luangkan waktumu, kamu akan berkumpul. Lu Ming mengambil alih materi, dan keluarganya dengan cepat membiarkan Tian Jiao muda masuk ke barisan. Tian Jiao itu sangat bersemangat. Dia masuk ke dalam barisan, memahami kode rahasia iblis surgawi dan mulai memahaminya. Orang lain sangat iri. Tapi tidak ada yang berani merebut. Lu Ming, seorang murid dari Raja Iblis Mayat Hidup, memiliki kekuatan pencegah yang cukup. Mereka harus menunggu dan menemukan seseorang untuk mengumpulkan materi. Lu Ming terus berjalan di bawah patung ajaib untuk mengolah tubuh emas iblis. Dia sendiri sudah mengerti selama bertahun-tahun bahwa dia bisa mengingat semua isi tubuh, jadi dia tidak perlu meminumnya setiap hari. Setahun berlalu dengan cepat. Pemuda itu dengan enggan meninggalkan kode rahasia ginseng. Bagaimana? Pengurus rumah tangga muda itu bertanya dengan penuh semangat. Ya, aku hampir mengerti, tetapi seperti yang dikatakan Lu Ming, aku tidak bisa mengajari mereka. Sulit untuk mereproduksi dan mendikte. Pria muda itu berkata. Di tepi, yang lain kecewa. Jika mereka dapat mencetak ulang dan mendikte, mereka tidak perlu membayar terlalu banyak. Mereka akan belajar dari Lu Ming langsung dari pemuda ini. Apakah ada orang lain untuk belajar? Lu Ming membuka mulutnya. Aku datang, aku punya 5 materi di sini. Aku punya 6 jenis. Sekelompok orang berteriak dan ingin belajar dulu. Kamu duluan. Akhirnya, Lu Ming menunjuk ke salah satunya, terutama karena dia mengeluarkan 7 jenis bahan. Secara alami, semakin banyak bahan, semakin banyak prioritas. Pria itu juga seorang Tian Jiao. Dia memberikan materi kepada Lu Ming, dan dia tidak sabar untuk bergegas ke formasi dan memulai. 1 tahun kemudian, satu lagi. Dengan cara ini, setahun sekali, Lu Ming membutuhkan lebih banyak bahan untuk iblis tulang, dan perlahan mengumpulkannya. Lu Ming diam-diam memberikan materi itu kepada iblis tulang, yang mengaturnya di sekitar gambar dalam kegelapan. Dengan bantuan iblis tulang, selama sedikit menutupi, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Beberapa tahun kemudian, seorang pria datang dan menarik perhatian. Itu Ciba ajaib. Setelah bertahun-tahun, Ciba sihir akhirnya menyesuaikan diri, tetapi setelah pukulan itu, dia menjadi jauh lebih tertutup. Dia juga mengeluarkan beberapa materi, dan ingin memahami tubuh iblis. Dengan bakatnya, alam sangat senang dengan tubuh iblis. Dengan materi, mudah untuk mengatakan bahwa Lu Ming tidak mempermalukannya dan membiarkannya berlatih. Dalam hati Lu Ming, dia sama sekali tidak memiliki iblis Ciba. Musuh besarnya sekarang adalah Raja Iblis Mayat Hidup. Satu-satunya cara untuk menaklukkan iblis mayat hidup adalah dengan tidak mendengarkannya. 3280. 20 tahun kemudian, semua bahan dibutuhkan. Tunggu sebentar, sekarang aku tidak perlu melarang bunga ajaib. Aku perlu mengganti bahannya. Jika aku ingin berlatih, aku bisa mengambil buah sumber ajaib atau menerbangkan cairan ajaib. Lu Ming berkata dengan suara keras. Apa? Buah Muyuan, cairan ajaib terbang, kenapa kamu tidak mengambilnya? Seseorang berteriak. Terutama kedua jenis harta ini terlalu berharga. Efek buah sumber sihir sama dengan efek manik sumber kekuatan suci. Jika kamu menelannya, kamu dapat terbangun dengan seni rahasia yang asli. Itu sangat berharga dan tidak bisa diminta. Kalaupun muncul, akan diambil dengan cepat, dan hampir tidak mungkin untuk meninggalkannya. Terakhir kali Lu Ming mendapatkan 3 buah sumber sihir di prasasti sihir Wufang, itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Meskipun nilai cairan sihir terbang lebih buruk daripada buah sumber sihir, itu tidak terlalu buruk. Karena, cairan sihir terbang, dapat membantu orang untuk membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Seseorang yang belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dapat 100% membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dengan mengambil 1 atau 2 cairan sihir terbang. Orang yang telah terbangun sekali, meminum 1 atau 2 cairan ajaib, memiliki peluang 50% untuk terbangun kembali. Tentu saja, jika kamu mengambil jin cairan ajaib Fei, kamu bisa 100%. Semakin tinggi jumlah kebangkitan, semakin rendah kemungkinan kebangkitan jika kamu menggunakan cairan ajaib yang sama. Namun, efek ini juga bertentangan dengan surga, dan itu adalah harta yang tidak dapat ditemukan. Sekarang, Lu Ming sebenarnya membutuhkan 2 jenis harta ini, sehingga dia dapat memahami kode rahasia dari tubuh emas iblis. Ini adalah perampokan. Setelah sekian lama, kamu juga harus tahu betapa misteriusnya ginseng. Ada seni sihir yang cocok dan metode sihir di dalamnya. Setelah pelatihan, kekuatan tempur akan melonjak, kekuatan serangan, kekuatan pertahanan dan vitalitas akan melonjak, dan mereka akan dapat melindungi hidup mereka pada saat-saat kritis. Apakah kehidupan itu penting, atau buah sumber sihir, cairan ajaib terbang, hal-hal eksternal ini penting? Lu Ming dan Kei Kai berbicara. Banyak orang memarahi di dalam hati mereka.
Tidak sakit ketika kamu berdiri dan berbicara. Apakah buah sumber ajaib, cairan ajaib terbang? Apakah itu hal eksternal yang umum? Itu juga merupakan harta yang dapat meningkatkan kekuatan selamanya. Aku katakan lagi, satu buah sumber sihir, atau 3 atau 2 cairan sihir terbang, bisa mengerti selama setahun. Jika ada yang cepat, jika tidak, lupakan saja. Ketika Luming selesai, dia akan maju dan mengambil kode rahasia tubuh emas. Banyak orang mengertakkan gigi dan ingin merebut kode rahasia iblis, tetapi mereka tidak berani memikirkan Raja Iblis mayat hidup. Aku memberimu 3 atau 2 cairan ajaib. Raungan keluar, mendengarkan suara itu sangat tidak rela. Luming tersenyum. Segera, 3 atau 2 cairan ajaib ada di tangan, dan seorang lelaki tua memasuki barisan besar untuk memahami tubuh emas iblis itu. Setahun kemudian, Luming menerima 3 liang cairan ajaib. Dengan cara ini, dalam 3 tahun terakhir, Luming menerima total 9 liang cairan ajaib. Pada titik ini, itu adalah batasnya. Buah Muyuan, tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Tidak ada cairan ajaib. Lagi pula, sangat jarang memiliki bahan habis pakai yang langka. Itu normal bahwa tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya. Luming langsung mengambil kode rahasia Jinsen. Mereka semua tidak punya pilihan selain mundur. Segera setelah itu, Luming adalah satu-satunya yang tersisa di area iblis leluhur. Elder Bone Demon, apakah kamu siap untuk susunannya? Luming bertanya dengan cepat. Selesai. Dengan bantuan gambar ajaib ini dan aku, selama Raja Iblis Undead tidak terlalu kuat dan tidak masuk akal, seharusnya tidak ada masalah untuk menghentikannya. Jalan Iblis Tulang. Luming akhirnya menghela nafas lega dan awalnya meletakkan sebuah batu besar. Sekarang, saatnya menggunakan buah Moyuan dan cairan ajaib untuk meningkatkan kekuatanmu. Di tangannya, ada 3 buah sumber sihir dan 92 cairan sihir terbang. 3 buah sumber sihir, dapat membuat 3 jenis kekuatan ilahi membangkitkan keterampilan rahasia aslinya. Luming berencana untuk melatih kekuatan matahari dan kekuatan matahari terlebih dahulu. Jika kedua jenis kekuatan dewa ini membangkitkan seni rahasia asli dan bekerja sama dengan Yin dan Yang Sentong, kekuatan mereka pasti sangat menakjubkan. Memikirkan hal ini, Luming mengeluarkan buah ajaib, menelannya, dan mulai memahami kekuatan Taiyin. Setelah beberapa waktu, bulan terang muncul di kepala Luming. Bulan bersinar terang, yang merupakan rahasia awal kebangkitan kekuatan suci Taiyin. Cahaya bulan tampak lembut, tapi bisa menghancurkan segalanya. Saat bulan menghilang, Luming mengeluarkan buah ajaib pertama dan menelannya. Kali ini, Luming berfokus pada budidaya tenaga surya. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, hari besar muncul dari kepala Luming. Udara panas memenuhi langit. Ini adalah kekuatan ilahi asli yang dibangkitkan oleh tenaga surya, yang sesuai dengan rahasia asli tenaga surya. Seberapa kuat matahari dan bulan terbit pada saat yang sama. Luming menantikannya. Kemudian, di tangan Luming, buah sumber sihir lainnya muncul. Buah sumber sihir ketiga. Kali ini, Lu Taili akan berlatih. Dia memiliki darah esensi Jiulong di tubuhnya. Dia memupuk formula ajaib Dharma Naga. Peningkatan kekuatan naga Taigu juga banyak membantunya. Setelah menelannya, Luming mulai memahami kekuatan naga kuno. Aku tidak tahu bahwa setelah sekian lama, suara nyanyian naga terdengar di atas kepala Luming, dan kemudian tanduk naga muncul. Tanduk naga yang terbuat dari batu ini terlihat sangat tua. Ini mirip dengan gerbang master, senjata ajaib. Tanduk naga ini, seperti parang, juga seperti keong. Karena bagian dalamnya berlubang, suara terus-menerus terdengar. Apakah ini keterampilan rahasia asli kebangkitan kekuatan naga Taigu? Aneh, aku tidak tahu apa efeknya. Luming sangat terkejut. Orang yang berbeda yang mempraktikkan kekuatan ilahi yang sama dan membangkitkan seni rahasia asli mungkin juga berbeda. Luming tidak dapat memahami peran tanduk naga ini. Dia harus menunggu nanti untuk mengerti dan berkembang. 3 jenis seni rahasia asli, ditambah 2 sebelumnya, akan menakuti sekelompok orang sampai mati jika disebarkan. Luming tersenyum. Sekarang, saatnya menggunakan cairan ajaib. Luming tersenyum. Dia berencana menggunakan cairan ajaib untuk menumbuhkan kekuatan master. Ada kemungkinan 50% cairan ajaib dari 9 liang terbang dapat membuat kekuatan sihir dari kebangkitan kedua mencapai kebangkitan ketiga. Namun, Luming adalah orang pertama yang mengembangkan kekuatan ilahi master, dan dia juga orang pertama yang mencapai kebangkitan kedua. Sekarang dia hampir mencapai puncak kebangkitan kedua, tetapi dia telah terjebak dan sulit untuk menembus kemacetan. Jika kamu menambahkan 9 cairan ajaib Liang Fei, Luming pasti akan menerobos. Setelah menelan cairan ajaib 9 liang terbang, Luming mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya, dipenuhi dengan kecemerlangan yang cerah, mendominasi fluktuasi kekuatan ilahi yang dahsyat.
Suatu hari, 2 hari. Segera, sebulan berlalu. Ledakan. Luming tiba-tiba menghembuskan nafas yang kuat, rasa kuno dari masa lalu menyebar keluar. Dibandingkan dengan sebelumnya, nafas ini lebih kuno, seolah melewati zaman. 3 kebangkitan, akhirnya sukses. Luming sangat gembira. Selama periode waktu ini, Luming memiliki 3 jenis kekuatan dewa, membangkitkan seni rahasia asli, dan sekarang, kekuatan dewa yang dominan terbangun 3 kali. Meskipun prestasinya belum ditingkatkan, kekuatan tempurnya telah melonjak sebagian besar. 3281. Sangat sulit untuk terbangun dari kebangkitan kedua hingga kebangkitan ketiga. 100 orang yang terbangun 2 kali mungkin tidak memiliki orang yang terbangun 3 kali. Kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli adalah pemutaran setiap saat. Kebanyakan orang akan terpaku dan sulit diterobos. Pada awalnya, Kaisar Jianyi, Wu Ya, Chu Chengkong dan lainnya lebih tua dari Luming. Setidaknya, mereka telah berlatih selama ribuan tahun lebih banyak dari Luming, tetapi mereka masih terbangun untuk kedua kalinya. Kita bisa melihat betapa sulitnya untuk bangun 3 kali. Banyak dewa top sulit untuk bangun 3 kali. Dikatakan bahwa jika kamu ingin menerobos kerajaan Tuhan, kamu harus bangun setidaknya 3 kali. Oleh karena itu, para dewa tersebut telah terbangun setidaknya 3 kali. Tidak heran mereka begitu kuat. Kali ini, jika bukan karena bantuan cairan ajaib 9 liang, dia ingin menerobos, dan dia tidak tahu itu akan memakan waktu bertahun-tahun. God King Triple, bisa bangun 3 kali, bagus. Saat itu, di samping Luming, terdengar suara dengan warna penghargaan. Namun, rambut Luming di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di sekitarnya. Jika pria ini mencoba membunuhnya, dia pasti sudah mati. Memikirkan hal ini, Luming berkeringat dingin. Sua. Tubuhnya melompat, mundur dengan cepat, membuat gerakan defensif, dan kemudian melihat ke depan, pupil matanya menyusut. Iblis mati. Itu adalah iblis undead yang baru saja berbicara, berdiri di samping tempat dia baru saja tutup. Raja iblis mayat hidup keluar dari celah, dan jantung Luming berdetak kencang. Mengapa kamu begitu gugup, pria kecil? Aku akan melawanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Iblis mayat hidup, dengan tangan di punggungnya, berbicara dengan tenang. Haha, itu Tuan Iblis. Aku pikir itu siapa? Selamat atas keluarnya Raja Iblis dari celah dan pemulihan keterampilan sucinya. Kamu bisa melihat dunia dalam waktu dekat. Luming tertawa dan menyanjungnya. Setelah disegel selama bertahun-tahun, tidak mudah untuk pulih sepenuhnya. Iblis abadi menghela nafas. Namun, Luming senang bahwa Raja Mayat hidup belum pulih sepenuhnya. Tingkat keberhasilan rencana Bond Demon lebih tinggi. Aku pernah mendengar bahwa kamu selalu memberitahu aku bahwa kamu adalah murid aku selama bertahun-tahun dalam pengasingan. Pada saat ini, Iblis Mayat hidup menatap Luming. Luming melonjak dalam hatinya, dan masih memiliki senyum di wajahnya. Dia berkata, jangan salahkan Raja Iblis. Aku terpaksa melindungi diriku sendiri. Apakah itu? Iblis Mayat hidup membuka mulutnya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap gulita, seperti 2 pusaran air gelap, menatap Luming, seolah ingin melihat rahasia Luming. Rambut Luming meledak, tubuhnya kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ke sisi patung ajaib leluhurnya. Setelah setengah cincin, mata undead itu kembali normal, menunjukkan sedikit keheranan. Bidang ramuanmu memiliki 11 inti bintang dan mengendalikan 11 jenis kekuatan sihir. Metode apa yang kamu kembangkan? Berikan padaku. Juga, aku ingat kamu punya peti mati tembaga. Aku sangat tertarik. Tolong serahkan juga. Iblis abadi berkata dengan ringan. Yang akan datang. Luming tergerak. Iblis mayat hidup membawanya ke sini. Dia tidak cukup baik. Dia punya plot. Pada awalnya, di gua tambang emas Heiyu, pasukan Luming dan Heiyu bertempur dengan sekuat tenaga, dan mengeluarkan peti mati tembaga. Sebagian besar dilihat oleh iblis abadi. Sebelumnya, Luming curiga bahwa iblis abadi mungkin merencanakan hartanya. Sekarang tampaknya rumus Warcraft dan rumus kata ukuran belum ditemukan oleh iblis abadi. Bagaimanapun, karakter asli Tiongkok kuno memiliki kebijaksanaan. Begitu mereka dimata-matai, mereka akan menyusut dan bersembunyi dengan cepat. Namun, di depan orang-orang kuat seperti Raja Iblis Undead, sulit untuk menyembunyikan kekuatan suci di tubuhnya, terutama di saat perang. Bahkan jika dia menggunakan beberapa cara untuk menutupi, pihak lain akan ketahuan dengan sengaja. Sekarang tampaknya iblis mayat hidup sedang merencanakan 1000 jalan langit dan bumi dan peti mati tembaga. Tapi Luming tidak akan pernah memberikannya kepada mayat hidup. Tuan, 2 jenis ini diperoleh secara kebetulan dari generasi yang lebih muda.
Sebagai orang senior dari generasi senior, itu di bawah statusmu untuk membawanya bersamaku seperti ini. Kata Luming sambil diam-diam menghubungi Bond Demon. Apa yang kamu katakan? Wajah iblis abadi itu dingin, dan kemudian, nafas yang deras keluar. Di bawah tekanan nafas ini, tubuh Luming bergetar dan hampir berlutut. Di hadapan nafas ini, Luming seperti menghadap ke langit dan alam semesta, tidak mampu melawan. Iblis mayat hidup akhirnya menunjukkan wajah ganasnya. Anak kecil, kamu perlu tahu di mana ini. Jika aku tidak menganggukkan kepalaku, kamu tidak bisa keluar. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, selama aku mengirimkan berita bahwa kamu bukan milikku. Murid, kamu akan segera dipotong-potong oleh banyak orang, tahukah kamu? Jika kamu memberi aku metode itu dan peti mati tembaga, ngomong-ngomong, aku dengar kamu memiliki kode rahasia iblis dan tubuh emas. Kamu memiliki bakat yang bagus. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengambilmu sebagai murid. Iblis mayat hidup berkata dengan dingin, nafas di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Selangkah demi selangkah, dia melangkah menuju Luming. Jadi, jika tidak, aku akan mati. Lu Mingdao. Tidak, aku akan membuatmu lebih buruk dari mati sampai kamu menyerahkannya. Raja Iblis Abadi berkata dengan suara dingin, wajahnya ganas. Orang tua ini. Luming mengatupkan giginya. Saat ini, dia menerima suara Bond Demon. Semuanya sudah siap. Raja Iblis Abadi telah memasuki susunan iblis terlarang. Aku akan memberimu kesempatan, serahkan atau tidak. Suara iblis abadi memburuk, matanya penuh dengan cahaya ajaib, napasnya menjadi lebih kuat, dan mulut Luming dipenuhi dengan darah. Bayar koin ma. Luming menanggapi. Mencari kematian. Iblis mayat hidup sangat marah. Dia melangkah satu langkah dan mengulurkan tangan. Telapak tangannya membesar dengan tajam dan meraih Luming. Bersenandung. Pada saat ini, area di sekitar patung dipenuhi dengan cahaya terang, dan kemudian, rune tak berujung bersinar, membentuk rantai hitam. Sebanyak 18 rantai hitam, semuanya terkondensasi dari rune tak terbatas, dari segala arah, menuju Undead. Iblis mayat hidup tertegun, berhenti untuk membantu Luming, dan dengan senyum lembut, dia berkata, susunan asli yang ditetapkan di sini, tetapi kamu ingin berurusan dengan aku dengan susunan yang kamu atur. Ini luar biasa, hancurkan untuk aku. Tangan iblis abadi itu seperti pisau. Itu terbelah, dan cahaya ajaib menembus langit untuk membunuh. Ini menakutkan. Cahaya ajaib ini, jika di langit, cukup untuk membelah planet menjadi dua. Tapi cahaya ajaib membelah rantai hitam itu. Rantai hitam itu baru saja bergetar, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat ini, wajah iblis abadi berubah. Nak, ini bukan arah yang kamu atur. Raja iblis mayat hidup menatap Luming, tetapi menemukan bahwa Luming telah bersembunyi di balik patung ajaib leluhurnya. Menabrak. Rantai hitam bergetar dan menuju ke arah Undead. 3282. 18 rantai hitam, yang terbuat dari rune dan penuh dengan logam, diubah oleh susunan sihir terlarang. Dalam sekejap, mereka dekat dengan mayat hidup. Jika kamu ingin berurusan denganku, mimpi, nak, aku akan membuatmu frustrasi. Undead meraung, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya iblis. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah seluruh dunia berguncang, nafas teror, terpancar dari mayat hidup. Mengaum. Raja iblis mayat hidup meraung di langit. Ada beberapa retakan besar di langit, yang sangat ganas. Mengerikan, kekuatan iblis abadi, sangat mengerikan. Langkah besar seperti itu, mengejutkan seluruh dinasti iblis suci. Melihat ke arah leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Ada apa? Seluruh dunia bergetar. Apa yang terjadi? Nenek moyang iblis seperti di sana, roh jahat melonjak, kekuatan sihirnya sangat besar, keberadaan apa itu? Iblis Undead, itu iblis Undead. Jangan dekat-dekat dengannya, iblis yang sedang berlatih. Banyak orang meraung, dan akhirnya beberapa orang kuat menilai bahwa mereka adalah Undead Demon menurut nafas mereka. Namun, mereka percaya bahwa ini adalah iblis abadi dalam praktiknya, mungkin dalam praktik metode yang mengerikan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang berurusan dengan mayat hidup. Siapa yang berani berurusan dengan mayat hidup dan siapa yang bisa berurusan dengan mayat hidup? Oleh karena itu, mereka tidak memikirkannya sama sekali. Semuanya bersembunyi jauh, takut mengganggu kultivasi iblis abadi. Di bawah gambar leluhur, iblis abadi meraung, roh jahat yang tak berujung dalam ayunan penuh, dan kehampaan terus-menerus meledak, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Kekuatan teror, membombardir rantai hitam, meski tidak memutus rantai hitam, tapi juga membiarkan rantai hitam terus melayang, sulit didekati. Bukan seberapa sulit rantai hitam itu menahan kekuatan Undead. Namun, ini adalah hasil dari susunan sihir terlarang, yang memiliki efek menahan alami pada ki jahat. Selama itu adalah metode sihir, kekuatannya akan dilemahkan tanpa batas.
Orang ini, kekuatannya luar biasa. Lu Ming ketakutan. Dia bersembunyi di balik gambar leluhurnya, yang menutupi Lu Ming dengan cahaya cemerlang, yang membuatnya merasa aman dan tak kenal takut. Namun, perasaan itu juga cukup mengerikan. Bagaimanapun, Lu Ming tidak bisa membayangkannya. Iblis mayat hidup, masih jauh dari pulih. Ini sangat mengerikan. Jika dikembalikan ke puncaknya, seberapa mengerikan seharusnya. Nak, apapun cara yang kamu gunakan, kamu tidak bisa menjebakku, hancurkan aku. Raja mayat hidup minum, dan kekuatan teror terus-menerus menggempur. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan ingin pergi ke Lu Ming dan menekan Lu Ming. Apakah itu? Pada saat ini, sebuah sosok keluar. Bukan Lu Ming yang membuka mulutnya. Suaranya berasal dari gambar leluhurnya. Lu Ming dapat mendengar bahwa itu adalah suara iblis tulang. Tiba-tiba, murid Raja Iblis Abadi menyusut. Di patung ajaib leluhurnya, ada suara yang mengejutkannya. Saat berikutnya, Raja Iblis mayat hidup semakin terkejut, karena tidak hanya suara patung leluhur, tetapi juga bergerak. Ledakan. Gambar ajaib leluhur meledakkan cahaya ajaib yang tak terbatas. Sebuah tangan besar, menutupi langit, ditekan ke arah Raja Iblis mayat hidup. Raja Iblis mayat hidup terkejut dan melawan dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya ajaib membubung ke langit. Namun, gambar ajaib leluhur mengandung kekuatan tak terbatas. Saat telapak tangan ditekan, tubuh Raja Iblis Abadi bergetar hebat. Cahaya ajaib di tubuhnya tersebar, dan seteguk darah menyembur keluar. Manfaatkan kesempatan ini, rantai hitam kontraksi cepat, tidak akan mati iblis bulat-bulat. Rantai hitam, kontak dengan tubuh iblis undead, menghilang, seolah-olah ke dalam tubuh iblis undead. Ah! Iblis mayat hidup meraung dan berjuang dengan liar. Namun, dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan di bawah penindasan leluhurnya. Perlahan, nafas undead semakin lemah dan semakin lemah. Itu susunan pelarangan sihir legendaris. Siapa itu? Datang dan tangani aku. Undead meraung, sangat tidak mau dan marah. Tetapi sebagai tanggapan terhadapnya, itu adalah kekuatan yang lebih kuat. Sesaat kemudian, iblis abadi berhenti berjuang sepenuhnya. Roh jahatnya menghilang tanpa jejak, seperti manusia biasa, tanpa jejak nafas. Saat ini, nenek moyang iblis baru saja menutup tangan dan pulih. Lu Ming, sudah selesai. Suara Bond Demon berdering di telinga Lu Ming. Lu Ming sangat gembira. Raja Iblis mayat hidup berada di bawah kendali, sehingga dia dapat memerintahkan Kaisar Iblis Suci di masa depan. Lu Ming melangkah keluar, perlahan mendekati Iblis mayat hidup. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini. Tuan mayat hidup meraung seperti orang gila. Ini tempat dudukku. Suara Bond Demon berdering dan terbang keluar dari tubuh undead. Kamu sangat kuat, sangat murni. Setelah melihat iblis tulang, Raja Iblis Undead sepertinya merasakan sesuatu setelah melihat iblis tulang, menunjukkan warna kengerian. Nak, aku akan mengikuti Lu Ming di masa depan. Selalu ada kentunganmu. Jalan cahaya iblis tulang. Raja Iblis Abadi ini terbang melintasi langit berbintang. Bagaimana kamu bisa mematuhi perintah anak kecil kentut? Tidak mungkin, aku akan membunuhnya. Raja Iblis mayat hidup meraung, dan ketika dia bergerak, dia akan membunuh Lu Ming. Tapi Bond Demon menamparkan, dan telapak tulang membesar dan menepuk kepala undead. Dengan plop, undead jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, sebuah rune muncul di undead, menyala seperti api hitam. Para undead melolong kesakitan. Lu Ming terkejut. Raja Iblis Abadi adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pikirannya benar-benar keras. Tapi sekarang, dia hanya bisa melolong, yang menunjukkan betapa menyakitkannya itu. Setelah beberapa saat, rune itu menghilang, dan iblis undead itu terengah-engah, matanya berbinar karena nyeri dan sepertinya masih ada ketakutan. Nah, kamu sekarang diblokir oleh arai penekan sihirku. Hidup dan mati ada dalam pikiranku. Jika aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Jika kamu ingin hidup, kamu harus hidup. Tentu saja, kamu juga bisa hidup mati. Bond Devil Lightway, lihat Raja Iblis mayat hidup, seperti melihat generasi yang lebih muda. Mata Raja Iblis mayat hidup menunjukkan warna yang enggan, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas, sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa Bond Demon benar. Susunan besar iblis terlarang adalah susunan legendaris. Bahkan dia hanya pernah mendengarnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Setelah kamu terjebak oleh susunan sihir terlarang, kamu tidak bisa lepas darinya. Kamu harus mematuhi perintah orang lain sepanjang hidup kamu, atau hidup dan mati akan menjadi pikiran orang lain. Bahkan hidup lebih buruk dari kematian. Dia baru saja mencoba rasa seperti itu. Dia benar-benar tidak ingin datang untuk kedua kalinya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Undead bertanya dengan enggan.
Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku menyuruhmu untuk mendengarkan Luming, tetapi aku tidak mengerti kata-kata orang. Iblis tulang mengajar Raja Iblis Abadi dengan nada mengajar generasi muda. Mayat hidup benar-benar ingin menangis. Dia berhasil merebut dan melarikan diri dari segel. Dia ambisius dan ingin melakukan sesuatu yang besar, tetapi sekarang dia dikendalikan oleh susunan sihir terlarang dan harus mematuhi perintah generasi muda. Mengapa hidupnya begitu sulit? 3283. Pada akhirnya, Pangeran Mayat Hidup menganggukkan kepalanya dan setuju. Kemudian, dia mematuhi perintah Luming. Nah, ekspresi seperti apa yang kamu miliki? Kamu terlihat enggan. Aku akan memberitahumu bahwa pencapaian Luming di masa depan pasti akan melebihi imajinasimu, melampaui periode puncakmu. Itu mudah. Di masa depan, kamu akan senang untuk apa yang terjadi hari ini. Bond Demon berteriak pada Undead. Diangkat begitu tinggi oleh iblis tulang, Luming sedikit malu, dan wajahnya yang tua sedikit merah. Iblis mayat hidup tidak punya pilihan selain berkompromi. Adapun apa yang bisa dicapai Luming, dia tidak percaya sama sekali. Dia telah melihat lebih banyak Tian Jiao, tetapi berapa banyak yang bisa melampaui dia pada akhirnya. Hanya saja orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Apa yang dikatakan Bond Demon adalah apa adanya. Ingat, ikuti Luming dengan baik di masa depan. Dengan itu, tulang itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di alis Luming. Ini, Lu. Iblis mayat hidup menatap Luming dan ragu-ragu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus memanggil apa Luming. Dia takut menyebut nama Luming secara langsung, yang membuatnya merasa tidak sopan dan tidak senang. Itu nama kehormatan. Dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Panggil saja aku Luming. Luming Dao, tidak peduli apa namanya. Oke, Luming, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Tanya mayat hidup itu. Aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Apakah ada tempat seperti harta paling dingin di dinasti Iblis Suci? Luming Dao. Sekarang Raja Iblis mayat hidup mematuhi perintahnya. Secara alami, dia akan memanfaatkannya dengan baik dan mencari beberapa harta karun. Aku akan mencari tahu. Tunggu sebentar. Raja Iblis mayat hidup selesai dan menghilang menjadi cahaya ajaib. Iblis tulang tidak dengan sengaja mengendalikan susunan terlarang iblis, dan Raja Iblis Abadi dapat dengan bebas menggunakan kultivasinya sendiri. Segera setelah itu, mayat hidup kembali. Luming, ada tanah harta karun yang disebut kolam iblis Suanyin, yang jarang dibuka untuk umum pada waktu-waktu biasa. Hanya mereka yang telah membuat prestasi besar atau Tianjiao teratas yang memenuhi syarat untuk berlatih selama beberapa hari. Jika perlu, aku akan segera memerintahkan kamu untuk memasuki kolam iblis Suanyin untuk berlatih. Raja Abadi. Bagus. Luming sangat gembira. Setengah hari kemudian, Luming datang ke kolam iblis Suanyin. Kolam ajaib berdiameter sekitar 3 meter. Aku tidak tahu seberapa dalam itu. Ini adalah sejenis cairan gelap, memancarkan suhu rendah yang mengerikan. Luming menggunakan kekuatan sihirnya untuk memblokir suhu rendah di luar. Ini benar-benar harta karun, dan kolam yang luar biasa. Bagus. Luming sangat gembira. Ini adalah tanah suci budidaya di dinasti Kaisar Iblis Suci. Ini sangat berharga, orang biasa tidak bisa masuk ke dalamnya. Tetapi Raja Iblis mayat hidup memerintahkan agar Luming dapat dengan mudah masuk, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sekarang, semua orang benar-benar berpikir bahwa Luming adalah murid dari Raja Iblis mayat hidup. Jika tidak, Raja Iblis Abadi tidak hanya tidak akan bermasalah dengan Luming, tetapi juga membiarkannya memasuki kolam iblis Suanyin untuk berlatih. Yang lain berpikir bahwa Iblis Abadi mulai mengajar Luming, satu persatu, mereka sangat iri. Celepuk. Luming melompat ke kolam iblis Suanyin. Semuanya, rasa dingin yang menakutkan, tergila-gila pada tubuh Luming, sehingga Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dingin, jumlah lama, cepat menelan energi kolam iblis Suanyin. Formula Luming untuk mengukur kata. Bagus. Segera setelah suara formula terdengar, energi yang kuat keluar, dan air di kolam jahat yang gelap ditelan oleh formula tersebut. Tunggu sebentar, tinggalkan sedikit, Luming, yin misterius dan air jahat semacam ini sangat membantumu untuk mengolah tubuh emas iblis surgawi. Ini dapat sangat mempercepat penanaman tubuh emas takdir. Perusahaan Bond Demon sedang sibuk. Luming dengan cepat memblokir, biarkan jumlah formula kata hanya menyerap yang umum, lalu tinggalkan setengahnya. Setelah menyerap separuh energi, rumus tersebut digunakan untuk memurnikan energi inti bintang. Sementara Luming duduk di kolam iblis Suanyin, menjalankan pintu ajaib tubuh iblis, menyerap energi dari kolam, dan mulai mengolah tubuh. Aliran ki jahat yang sangat dingin mengalir ke tubuh Luming. Luming menemukan bahwa energi semacam ini sangat cocok untuk tubuh Jin Shen dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi tubuh. Secara alami, Luming tidak sopan berlatih di sini.
Waktu terburu-buru, waktu 100 tahun, dalam sekejap mata. Dalam 100 tahun terakhir, Luming telah berlatih di kolam iblis Suanyin. Saat ini, air ajaib Suanyin di kolam iblis Suanyin telah sepenuhnya diserap oleh Luming. Setelah 100 tahun berlatih, Luming akhirnya mempraktikkan seni rahasia tubuh emas iblis sampai tingkat tertentu. Begitu pecah, tubuh Luming akan menjadi tak terkalahkan dan sangat menakutkan. Selain itu, pertahanan dan vitalitas telah meroket, yang telah meningkatkan kekuatan keseluruhan Luming. Setidaknya, kemampuan menyelamatkan nyawa telah ditingkatkan. Luming, aku telah memurnikan banyak energi. Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Ini adalah suara formula. Alam membutuhkannya. Lu Mingdao. Yah, aku akan memberikannya padamu. Setelah menyelesaikan formula, sejumlah besar energi melonjak ke arah Luming. Energi ini, sangat murni, dinetralkan oleh gaya dingin dan energi inti bintang, disempurnakan dengan formula. Luming mulai menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi berbagai kekuatan ilahi. Di bidang ramuan, 11 inti bintang bersinar, berdetak seperti 11 jantung, menyerap energi murni dan mengubahnya menjadi kekuatan yang berbeda. Inti bintang, semakin terang, 11 jenis kekuatan ilahi, juga semakin melimpah. Tidak lama kemudian Luming menerobos 3 tingkat Raja Dewa. Saat ini, kultivasinya mulai meningkat tajam. Air gelap dan jahat di setengah kolam menetralkan sejumlah besar energi inti bintang dan inti bintang. Itu telah disempurnakan selama 100 tahun dengan rumus mengukur kata-kata. Ini benar-benar terlalu banyak. Luming dalam pemurnian cepat, formula kata kuantitatif, ada aliran energi yang berkelanjutan. Prestasi Luming mulai meningkat pesat. Segera, kultivasi Luming dipromosikan ke puncak 3 Raja Dewa, dan mulai menyerang Raja 4. Raja Dewa 4 kali lipat, tidak begitu baik untuk berlatih, tubuh Luming terus-menerus keluar dari raungan. Tidak cukup, masih belum cukup, terus sempurnakan kekuatan suci. Luming berbisik. Dia mengendalikan 11 jenis kekuatan, dan berkali-kali lebih sulit baginya untuk menerobos bersama. Kami membutuhkan lebih banyak energi. Luming terus-menerus memurnikan energi dan mengumpulkan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahinya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika kekuatan sihir di tubuh Luming terkumpul sampai batas tertentu, nafas yang kuat keluar dari Luming. 4 kali lipat Senwang, terobosan. Ini adalah terobosan besar bagi Luming. Ketika 11 jenis kekuatan ilahi bekerja, mereka setebal lautan. Luming terus berlatih dan mengkonsolidasikan pencapaiannya. Akhirnya, Luming benar-benar terkonsolidasi di masa-masa awal dari 4 kerajaan Raja Dewa, dan energi untuk mengukur formula kata akhirnya habis. Luming membutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos. Jika orang lain memiliki begitu banyak energi, dia setidaknya bisa mencapai 4 atau bahkan 5 besar. Namun, Luming sangat puas. Kecepatan latihannya sangat cepat. 3284. Sudah waktunya untuk kembali. Luming berbisik. Sudah lebih dari 200 tahun sejak dia pergi ke tambang emas Heiyu. Awalnya, dia pergi ke tambang emas Heiyu selama 100 tahun. Sekarang sudah lebih dari 100 tahun. Jika mereka tidak kembali, bulan musim gugur, pedagang biru harus khawatir. Segera, Luming meninggalkan kolam iblis Suanyin dan menemukan Raja Iblis mayat hidup. Dia memintanya untuk membawa Luming keluar. Dengan Luming, Raja Iblis mayat hidup meninggalkan wilayah dinasti Iblis Suci. Segera setelah itu, Luming muncul di langit berbintang. Sekarang, dia tahu bahwa wilayah kerajaan Iblis Suci adalah dunia yang sangat rahasia, yang melekat pada alam semesta yang luas. Secara alami, dia tidak tahu berapa kali lebih besar dari dunia kecil. Luming, apakah kamu ingin aku menemanimu? Raja Abadi. Tidak, kamu kembali dan pulih dengan baik. Ketika aku membutuhkan bantuanmu, aku akan datang kepadamu. Lu Mingdao. Meskipun, kekuatan Raja Iblis mayat hidup itu luar biasa, begitu juga dengan kekuatan Kaisar Iblis Suci, itu juga sangat menakjubkan. Luming sekarang dapat memobilisasi mereka, tetapi dia tidak bermaksud membawa orang-orang ini bersamanya. Dinasti Iblis Suci dan Dinasti Suci Taiksu adalah musuh bebuyutan. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika dia berkeliling ibu kota suci Taiksu dengan penguasa Dinasti Iblis Suci, dia akan mati tidak hanya jika dia ketahuan. Sekarang dia tidak berani mengambil troll. Selain itu, kultivasi Raja Iblis Undead masih jauh dari pulih. Hanya ketika dia pulih sepenuhnya, dia bisa sangat membantunya. Yah, hati-hati dirimu sendiri. Raja Iblis mayat hidup berkata dalam hati bahwa Luming akan bebas jika dia jatuh ke dalam bahaya. Kemudian, Luming tidak tinggal, berubah menjadi pita, pergi dari sini, terbang ke langit berbintang yang tak terbatas. Faktanya,
Tempat Kaisar Iblis Suci berada juga berada di dalam wilayah Taiksu Senchao, tetapi relatif tandus dan sangat rahasia. Butuh beberapa bulan bagi Luming untuk tiba di suatu tempat dengan rangkaian transmisi lintas satelit, dan kemudian mulai mengirimkan. Namun, Luming tidak pergi ke ibu kota suci Taiksu, tetapi ke 9 istana surgawi Jue. Dia ingin pergi ke Guibu dan membawa sekelompok ahli klan perang kera untuk keluar. Sekarang, kultivasinya telah mencapai 4 tingkat Raja Dewa, dan telah mencapai persyaratan minimum Kaifu. Dia harus mulai mempersiapkan, dan membawa sekelompok ahli, yang kondusif bagi Kaifu dan perkembangan awal. Setelah beberapa saat, Luming kembali ke wilayah 9 istana surgawi Jue, dan kemudian pergi ke pintu masuk lain di Gui Jue. Namun, setelah terbang di langit selama beberapa waktu, Luming berhenti, melihat meteorit dan berkata dengan dingin, "Siapa itu? Keluar dari sini." Karena saat dia baru saja terbang, dia selalu merasa meteorit itu sepertinya mengikutinya sepanjang waktu. Selama periode ini, dia mengubah beberapa arah, dan meteorit juga mengubah arahnya. Itu tidak akan terjadi. Hei, aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Sebuah cibiran datang, dan kemudian sekelompok orang terbang keluar dari belakang meteorit itu. Keluarga Jin, keluarga Qin. Mata Luming sedikit menyipit. Menilai dari pakaian pihak lain, Luming mengenali asal-usul pihak lain secara sekilas. Aku tidak menyangka bahwa begitu aku kembali ke Istana Surgawi 9 Jue, aku bertemu orang-orang dari keluarga Jin dan keluarga Qin. Keluarga Jin dan keluarga Qin, total 12 orang, mengepung Luming. Hahaha, kami beruntung. Kami sedang dalam misi di sekitar sini, tapi kami tidak menyangka akan bertemu denganmu, Luming. Seorang anggota keluarga Jin tertawa, wajahnya ganas dan mengandung peluang pembunuhan. 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin dipotong oleh Luming. Semua orang di keluarga Jin ingin mencabik-cabik Luming. Luming, kamu tidak tinggal di halaman suci kerajaan Taiksu, tetapi kamu lari kembali ke Istana Surgawi 9 Jue dan menyelinap di sekitar sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang lelaki tua dari keluarga Qin bertanya. Mereka menemukan Luming sebelumnya, tetapi melihat bahwa Luming tidak kembali ke Istana Surgawi 9 Jue, tetapi bertindak sendirian di sini. Mereka penasaran untuk menebak apakah Luming mengetahui harta karun dan datang ke sini untuk mencarinya. Jadi mereka tidak memulai dan diam-diam mengikutinya. Bisakah kamu mengontrol di mana aku berada? Luming menanggapi dengan ringan. Jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu akan menghapus kultivasimu dan lihat apakah kamu mengatakannya atau tidak. Keluarga Jin Parubaya menyeringai dengan ganas, dan kekuatan sihirnya pecah. Seperti matahari kemasan, dia bergegas menuju Luming. Pria ini memiliki kultivasi 6 kali lipat dari Raja Dewa. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luming tidak lemah, ada celah besar di alam Senwang. Dengan kekuatannya, dia cukup percaya diri untuk menekan Luming. Tangan memecahkan kehampaan. Ketika pria ini bergerak, dia adalah keterampilan unik dari keluarga Jin. Telapak tangan kosong yang patah berubah menjadi kuning kemasan, seolah bisa menembus kehampaan dan membuat raungan yang mengerikan. Tangan emas besar mengenai kepala Luming. Sentuh, Luming juga mengangkat tangannya dan melambaikan telapak tangannya untuk menemuinya. Pada saat ini, cahaya kemasan gelap melintas di permukaan tubuh Luming. Ini adalah tanda untuk menunjukkan tubuh emas iblis. Namun, Luming telah mengolah tubuh ke tingkat yang sangat dalam. Hampir tidak mungkin untuk melihat sesuatu yang berbeda. Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan satu sama lain. Pada saat berikutnya, teriakan melengking menyebar ke seluruh penonton. Teriakan itu tentu saja datang dari seorang pria parubaya dari keluarga Jin. Salah satu lengannya benar-benar hancur berantakan dan penuh dengan daging dan darah. Salah satu lengannya dihancurkan oleh Luming. Membunuh. Luming minum dengan dingin, melangkah maju, telapak tangan seperti pisau, dan memotong. Darah terciprat kemana-mana. Pria parubaya dari keluarga Jin terbang dengan kepala terbang jauh. Matanya terbuka lebar. Dia merasa luar biasa sampai dia meninggal. Iblis itu emas, dan kekuatannya sangat kuat. Luming berpikir. Baru saja, dia tidak menggunakan cara lain. Dia hanya bekerja sama dengan kekuatan sihir untuk membunuh pihak lain. Kekuatan tubuh iblis tidak mengecewakannya. Bagaimana mungkin? Anggota lain dari keluarga Jin dan keluarga Qin tercengang, beberapa di antaranya tidak terbayangkan. Raja Dewa 6 kuat, jadi terbunuh. Mereka yang bisa mencapai 6 tingkat raja tidak akan lemah. Setidaknya kekuatan ilahi juga merupakan produk ilahi. Kekuatannya sangat mengerikan, yang hanya menunjukkan bahwa Luming terlalu kuat. Ayo bergandengan tangan, bocah itu aneh, dia membuat kemajuan terlalu cepat. Seorang lelaki tua dari keluarga Qin membuka mulutnya dengan wajah serius. Ayo pergi. Orang tua lain dari keluarga Jin banyak minum dan kekuatannya pecah. Rambut dan rambutnya semuanya kemasan. Dia berubah menjadi manusia emas dan membunuh Luming. Pria kuat lainnya juga pecah dan membunuh Luming. Membunuh.
Luming minum dengan dingin, yang memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Pada saat yang sama, semua 12 jenis kekuatan ilahi sedang bekerja, dan semacam suasana kelaparan kuno pecah. Oh! Luming meledak dengan satu kepalan, dan pria kuat dengan 6 tingkat keluarga Raja Dewa Qin langsung dihancurkan dan berubah menjadi awan kabut darah. Membunuh! Luming berteriak, dan tubuh emas iblis itu bergerak sangat ekstrim. Tinjunya meledak berturut-turut, dan dia berhadapan dengan seorang lelaki tua dari keluarga Jin. 3285. Luming dan seorang lelaki tua dari keluarga Jin saling memukul. Orang tua dari keluarga Jin memiliki 7 tingkat kultivasi dan melangkah ke jajaran Raja Dewa tingkat tinggi. Namun, setelah 2 pukulan bersamaan, seluruh lengannya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah. Orang tua dari keluarga Jin menjerit dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Membunuh. Luming dengan cepat menindaklanjuti, menatap lelaki tua itu, melancarkan serangan. Tolong aku. Orang tua itu sangat ketakutan, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia telah melihat kultivasi Luming dan 4 tingkat Raja Dewa. Pada awalnya, ketika Luming menghadiri rumah suci kerajaan Taixu, dia hanyalah Raja Tuhan. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, kultivasi Luming menembus 4 tingkat Raja Dewa. Ini adalah kerajaan ilahi, ini bukan tentang Kaisar Wu. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia bahkan bangkrut 3 kali lipat. Kecepatannya terlalu mengerikan. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah kekuatan bertarung Luming. Raja Dewa 4 kali, di 3 tingkat, 1 pukulan mengenai dia, 7 Raja Dewa tingkat tinggi, hatinya dingin. Bunuh aku, tekan. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh. Tangan emas besar ditekan ke arah Luming dengan momentum yang menakutkan. Di bawah tangan besar ini, seluruh langit bergetar. Raja 8. Dalam sekejap mata, Luming menilai pencapaian pria yang berurusan dengannya. Terlebih lagi, dalam kekuatan dewa, yang dipenuhi dengan pesona kuno dari banjir, itu menunjukkan bahwa pria ini telah terbangun pada faktor kekuatan dewa yang asli. Tapi Raja Dewa 8 berat, Luming tidak takut sedikit pun, pengoperasian tubuh emas iblis, tinju dan serangan. Bang! Luming memukul telapak tangan emas dengan kepalan tangan, dan sangat terkejut. Seluruh langit bergetar terus-menerus. Kedua Master Shen Wang Liuchong tersapu oleh gelombang kejut, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur, memuntahkan darah dan menderita kerusakan berat. Di kejauhan, sebuah meteorit berukuran ratusan ribu kilometer ditabrak oleh gumpalan gas yang kuat, yang langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Kedua sosok itu gemetar dan mundur pada saat bersamaan. Dewa Raja 8 berat, beberapa kekuatan, akan menyelesaikanmu nanti. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan tubuhnya dalam sekejap. Dia menghindari yang kuat dari 8 dewa berat dan membunuh orang lemah lainnya. Ledakan. Luming mengayunkan tinjunya, dan kekosongan bergetar. 2 pria kuat dari keluarga Jin dan keluarga Qin terbunuh. Raja Dewa di bawah 7, hampir tidak bisa menghentikan langkah Luming, benar-benar terbunuh dalam hitungan detik. Keberadaan 7 tingkat Raja Dewa hanya bisa menolak sedikit. Setelah itu, Luming yang hampir dibunuh oleh Luming mengejarnya. Pistol ajaib Ba muncul di tangan Luming, berubah menjadi kilatan petir dan menembus keluar. Oh! Orang tua dari keluarga Jin langsung dipaku sampai mati dalam kehampaan. Setelah menembak dan membunuh lelaki tua dari keluarga Jin, Ba Shen terbang kembali ke telapak tangan Luming, dan Luming melambai. Sungai senjata yang panjang. Luming berbisik, sebuah sungai besar, muncul di udara, sepanjang puluhan ribu mil, menutupi 4 tuan dari keluarga Qin dari keluarga Jin. Setelah beberapa teriakan, keempat pria kuat itu mati. Dalam waktu sesingkat itu, Luming membunuh 8 orang kuat berturut-turut. Ada 12 anggota keluarga Jin Jiakin. Sekarang hanya tersisa 4. Keempat orang lainnya memiliki pandangan ngeri di mata mereka. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Seorang anggota keluarga Jin meraung, tapi sebelum itu, dia sudah mengirim pesan ke keluarga itu. Di antara 4 yang tersisa, mereka semua adalah master. 2 dewa adalah 8 dan 2 adalah 7. Mereka masih ingin membunuh Luming. 7 luka tinju. Hancurkan tangan kekosongan. 4 master berkumpul untuk menyerang Luming, agar tidak dikalahkan oleh Luming. Sangat bagus, solusi sekali pakai untuk kamu. Inti dari mata Luming berbinar, seolah matahari dan bulan mengambang. Kemudian, di atas Luming, bulan yang cerah dan matahari yang besar terbit. Bulan yang cerah dan matahari yang besar memancarkan cahaya yang cemerlang dan terbang ke 4 tuan dari keluarga Qin dari keluarga Jin. Tubuh mereka bergetar entah kenapa, dan serangan yang mereka serang juga bergetar hebat, dan kemudian, seperti es dan salju, mereka meleleh menjadi api. Ini adalah keterampilan rahasia asli. Seorang lelaki kuat dari keluarga Qin, Dewa Bazong berseru.
Ayo lagi, gerbang dominasi. Lu Ming minum dengan dingin, dan pintu dominasi muncul dan pergi untuk menekan pihak lain. Lu Ming sendiri, dipersenjatai dengan senjata ajaib, membunuhnya. Dalam sekejap, Lu Ming menampilkan 4 jenis seni rahasia asli. 4 pria kuat dari keluarga Jin Jiakin hampir mati ketakutan, dan mata mereka hampir meledak. Semuanya luar biasa. Tidak mungkin, 4 rahasia asli. Iblis, cepat, sampaikan pesan ini ke keluarga, dan bunuh orang ini dengan segala cara. Beberapa orang meraung, berusaha mengeluarkan berita. Tapi sekarang Lu Ming tidak akan memberi mereka kesempatan. Bulan dan matahari menekan mereka dan membuat mereka memuntahkan darah. Terutama 27 Raja Dewa yang kuat, tubuh mereka muncul lapisan kecemerlangan dan mulai meleleh. Pergi. Lihat ini, 2 Raja 8 raungan kuat, mati-matian melawan, dampak luar, ingin melarikan diri. Namun, di bawah tekanan gerbang dominasi, orang kuat dari keluarga Qin, yang merupakan Raja Dewa 8 kali, langsung terkoyak dan jatuh di tempat. Sementara Lu Ming menggunakan senjata basen dan memegang senjata panjang. Sebuah sungai senjata yang panjang muncul, menutupi 8 orang kuat dari keluarga Jin. Dia sangat kuat, mengaum dan berkelahi, dan seluruh langit berbintang bergetar dan ingin bergegas keluar. Yin Yang Sentong. Lu Ming berbisik dan menampilkan keterampilan rahasia mengerikan lainnya. Yang misterius dan kuat akan muncul. Setelah diserang oleh begitu banyak teror, pihak lain akhirnya tidak bisa bertahan. Dia berteriak dan menghancurkan pertahanan. Setelah beberapa saat, tidak ada residu yang tersisa. Saat ini, keberadaan 2 raja dari 7, telah berada di bulan dan matahari yang cerah, berubah menjadi abu. Lu Ming Chang menarik napas dan mengumpulkan semua rahasia aslinya. Untungnya, dia memiliki rumus mengukur kata. Jika tidak, dia tidak akan dapat menampilkan semua jenis seni rahasia asli sekaligus, serta keterampilan rahasia Yin dan Yang Sentong yang mengerikan. Sepertinya kekuatanku tidak terlalu jahat untuk membunuh Raja Dewa 8 berat, tidak masalah. Lu Ming merenung. Beberapa saat yang lalu, dia hampir meledak dengan kekuatan bertarung terkuat. Dia menggunakan segala macam cara yang mengerikan untuk mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Bahkan, dia memiliki cara yang lebih santai untuk membunuh satu sama lain. Jangan lupa, peti mati tembaganya masih berlumuran lumpur. Jika lumpurnya dibuang, cukup untuk membunuh lawan dengan mudah. Namun, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat selama periode ini. Dia terutama ingin menguji kekuatan tempurnya. Dia sangat puas dengan kekuatan bertarungnya. Kamu tahu, sangat sulit bagi Shen Wangjing untuk melewati level dan bertarung. Sungguh mengerikan dia bisa melintasi 4 alam kecil untuk membunuh lawan. Lu Ming membakar semua tubuh keluarga Jin Jiakin dengan api, lalu pergi dari sini. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke pintu masuk lain dari hantu-hantu. Segera setelah itu, Lu Ming masuk dari pintu masuk dan pergi ke hantu itu lagi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.